Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saudara-saudariku dimanapun keberadaan kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita yang berada secara langsung di masjid ini, Masjid Al-Ihsan, wilayah PTM VJS Greenview dari Indonesia, pun juga yang terhubung dengan pengajian kita di beberapa tempat yang mungkin berbeda waktunya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruhnya tanpa kecuali dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai detik ini diberi kemampuan dan kekuatan agar ia mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pelaku maksiat, baik kecil apalagi besar, diberikan hidayah oleh Allah agar mau bertobat, memperbaiki sisa hidupnya dengan lebih mulia, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah di pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali bahasan tentang tafsir yang disampaikan oleh para ulama yang seluruh keterangannya tentu terhubung dengan petunjuk Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kita seluruh makna yang terkandung dalam Al-Quran, bahkan termasuk bacaannya. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang diajarkan dari cara membacanya, cara memahaminya, dan cara mengamalkannya, serta keutamaan-keutamaan terkait dengan bacaan, pemahaman, dan pengamalannya hanya Al-Quran. Dan berbahagialah kita semua ketika Al-Quran diturunkan, kita termasuk bagian yang disertakan untuk menerima Al-Quran itu melalui Nabi mulia Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Al-Quran itu diterima oleh siapapun, di tempat manapun, kapanpun waktunya, kecuali akan memberikan cahaya, kemuliaan, dan keberkahan dalam kehidupan orang yang menerima Al-Quran tersebut. Karena semua yang melekat pada Al-Quran itu dirubah oleh Allah statusnya menjadi mulia. Apapun itu, baik itu makhluknya, orangnya, tempatnya, bahkan waktunya. Al-Quran diturunkan di satu malam, maka malamnya diistimewakan oleh Allah yang nilainya melebihi 1000 bulan, dan disebut dengan Lailah Mubarakah, malam yang sangat diberkahi. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Quran surah ke-97, bahkan dengan namanya surah Al-Qadar. Al-Quran berdasarkan harinya diturunkan di hari Jum'ah, maka Jum'ah pun berubah menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu di antara sekian hari. Al-Quran diturunkan bulannya Ramadan, maka Ramadan pun menjadi mulia, bukan hanya karena puasanya, tapi karena turunnya Al-Quran. Mudah bagi Allah menjadikan kewajiban puasa itu di bulan-bulan lainnya. Karena itu ketika menyebutkan kewajiban puasa, Ramadannya tidak disebut. Tapi ketika Ramadan dihadirkan, Qur'annya yang didampingkan. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu yang diwajibkan berpuasa di dalamnya, itu karena mendapatkan diantaranya keberkahan dari turunnya Al-Quran. Kalau kita simak di Al-Baqarah ayat 183 yang menyebutkan kewajiban puasa, nama Ramadannya belum disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata Ramadan di situ? Tidak ada. Tapi ketika kita bertanya kapan waktunya dan Allah sampaikan Ramadan, maka Ramadan menjadi mulia ketika disandingkan dengan turunnya Al-Quran.
Maka disebutkan di ayat 185-nya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan di situ penyambungnya menggunakan konjungsi alladzi yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi keutamaan Ramadan itu menjadi utama alladzi ya unzila fihil Quran, yang diturunkan Al-Quran di bulan itu. Kemudian Allah menugaskan malaikat Jibril alaihi salam untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fase tertentu untuk membimbing umatnya sampai kita sekarang. Ketika malaikat Jibril dipilih oleh Allah, maka statusnya langsung naik menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Dinamakan juga Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat yang sangat terpercaya. Itu malaikatnya. Diturunkan kepada seorang nabi yang dipilih. Nabinya langsung naik status menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul. Diturunkan Al-Quran di Mekkah. Maka Mekkahnya diliputi keberkahan yang melebihi berkah yang pernah diberikan atas jawaban doa Nabi Ibrahim alaihissalam di eranya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah ketika selesai 2 kali permintaan itu. Pertama, dengan perintah Allah membawa Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar alaihissalam ke wilayah itu, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, di surah Ibrahim itu di ayat 37. Ketika ditinggalkan di sana, beliau bermohon kepada Allah supaya orang-orang yang berkehidupan di situ kelak, orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, tempatnya diberkahi. Yang kedua, ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah, pondasinya ditinggikan, yang atasnya sempat hancur kena banjir di era Nabi Nuh alaihi salam, maka beliau berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyempurnakan perintah-perintah Allah. Itu di Al-Baqarah di ayat 124, itu penyempurnaan ujiannya. Kemudian ayat 125, penyempurnaan fungsi Ka'bah dan sekitarannya. 126-nya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila 'adzabin nari wa bi'sal masir. Al-Baqarah ayat 126. Beliau bermohon. Itu barakahnya Nabi Ibrahim tuh. Di tempat yang tandus nggak ada pohon pisang, tapi kalau Anda ke Mekah ada pisang itu. Ya. Ya. Pohon pisangnya nggak ada, tapi ketika Anda mau beli pisang ada. Dan dahsyatnya pisang Brazil. Ya. Ditanamnya di Brazil, adanya di Mekah. Apakah di sana di wilayah yang gersang itu ada pohon-pohon apel misalnya? Ya, ada pohon-pohon timun misalnya? Nyaris tidak ditemukan, tapi semua ada. Dan itu berkahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diturunkannya Al-Quran, keberkahan itu bertambah. Nabi Ibrahim berdoa tempatnya berkah, tapi keberkahan itu tidak menjadikan perubahan strata sosial. Kalau Anda melihat penjahat di situ banyak, pezina banyak, pemabuk komplit. Ya, di situ kan yang paling amatir mabuknya itu 5 kali dalam sehari. Itu pemabuk amatiran itu 5 kali dalam sehari. Ya, selebihnya yang paling hebat ya mungkin setiap menit ada yang mabuk gitu. Jadi komplit semuanya. Tapi dengan turunnya Al-Quranul Karim, keberkahannya bertambah. Semua yang tadi menjadi semakin lengkap, bebuahan ada, niaga lancar, kosmopolitan semakin lebih berkah. Dan yang paling indah adalah perilaku penduduknya berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Ini yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kemudian Quran ketika Nabi hijrah dari Mekkah Al-Mukarramah ke Yathrib, saya pernah sampaikan, Yathrib itu tempatnya bagus secara alam dibandingkan dengan Mekkah. Lebih subur. Banyak di sana lahan-lahan perkebunan.
bagus. Kemudian juga penduduknya itu relatif lebih halus. Karena biasanya suasana geografi akan memenuhi ya dan juga mempengaruhi tipikal dan karakter penduduknya. Orang kalau tinggal dekat pantai itu suaranya cenderung lebih kencang. Ya, dibandingkan dengan orang yang tinggal misalnya di wilayah yang penuh dengan pepohonan. Saya punya teman saat di Tripoli itu banyak dari negara Afrika. Itu kalau mereka ngobrol di sini itu sampai gerbang depan kedengaran suaranya itu. Dan bagi mereka itu ngobrol-ngobrol ringan kayak bisik-bisik gitu. Ya, karena kenapa? Suasana geografisnya berbeda. Nah, Yathrib tempat yang teduh, bagus, tapi mengalami resesi ekonomi yang cukup tinggi, tertinggal. Pasar dimonopoli oleh Yahudi. Konflik sosial tinggi, Aus dan Khazraj, dua suku besar, itu belum berdamai selama 600 tahun. Nabi datang ke sana, dibimbing oleh Quran, turun Al-Quran. Hanya kisaran yang singkat, kurang lebih. Nabi datang, tahun pertama bisa menyatukan, tahun kedua terjadi stabilitas ekonomi, tahun ketiga berubah dari Yathrib menjadi suasana kota yang menginspirasi. Dalam bahasa Arab, suasana kota yang menginspirasi, menghadirkan cahaya, disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sampai sekarang, tempatnya disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Quran itu turun pada siapapun, berada dimanapun, di waktu kapanpun, akan selalu memberikan perubahan dan keberkahan pada orang-orang yang ada bersamanya. Jangankan yang mendapatkan Qurannya, itu penduduk sekitaran pun akan mendapatkan bagiannya. Jadi kalau Anda anaknya dekat dengan Quran, orang tua pasti mendapatkan percikan dari kemuliaannya. Itu sudah rumus. Ada ahli Quran di satu tempat, itu pasti penduduknya akan mendapatkan manfaatnya sekitarannya. Itu sudah rumusnya demikian. Karena itulah saat kita mengaji Al-Quran, baik itu membacanya, memahaminya, terlebih mengamalkannya, mesti kita jaga hukum-hukumnya, karena hukum itu yang kelak mengantarkan kita pada semua anugerah tadi yang disebutkan. Sederhananya begini misal, saya beri contoh, baca Quran itu, baru baca ini ya, baru baca. Kalau kita ikuti ketentuannya dengan hukum tajwid misalnya, bukan hanya menghadirkan pahala setiap hurufnya 10 kebaikan, tapi juga akan langsung menghujam kepada jiwa dan menghadirkan ketenangan. Kalau kita ingin coba, misal sedang gelisah atau malam ingin istirahat atau penat dari pekerjaan, ambil wudhu, menghadap kiblat, baca Quran, tapi baca dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW, yang sanadnya tersambung kepada para ulama dan ustadz-ustadz yang mengajarkan kita itu. Madnya baca dengan benar, sifat hurufnya baca dengan benar. Demi Allah saya katakan akan menghunjam kepada jiwa dan menghadirkan ketenangan. Belum kalau kita mengajinya benar, semua hurufnya disebutkan dengan benar, itu akan membantu lisan menjadi lebih fasih bertutur. Dan saya merasakan itu ketika diikutin betul, saya lihat kenapa para sahabat dulu kalau ingin belajar bahasa apapun tuh kayaknya mudah sekali gitu. Dan cuman hitungan yang singkat sekali. Ada orang dulu 2 hari, 3 hari udah bisa bahasa asing itu. Ya. Dan ternyata ada rahasia yang sangat dalam. Salah satunya, Quran itu dari semua huruf yang kita bacakan, yang menghimpun semua bacaan Quran, itu tidak pernah keluar huruf untuk membaca Quran, kecuali huruf itu bersumber dari semua tempat keluar huruf yang ada dalam diri kita. Karena itu di ilmu tajwid kita ngaji makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kalau kita belajarnya detil, itu akan dibedah. Yang keluar dari dalam sini apa? Adnal halaq, di bawah tenggorokan di sini, harful hawa. Misalnya ada alif, ada hamzah, ada ha, gitu kan? Kemudian di tengah-tengah ini huruf apa? Ada ha, ada ain. Ke sini sampai keluar sampai ke bibir. Jadi semua tempat yang berpotensi mengeluarkan huruf itu diwakili oleh huruf-huruf Al-Quran. Karena dulu saya belajar ilmu aswat, ilmu untuk meneliti bagaimana bunyi bisa keluar ya dari diri kita sampai dengan ke lisan, sampai ke bibir. Itu kalau kita benar belajarnya mengucapkan alif misalnya, ba misalnya, ta misalnya, dan semua sifat huruf Quran yang dilatih lewat bacaan. Makanya kalau kita baca Quran kan ada panjang pendeknya, sifat hurufnya, walaupun beda titik, beda cara baca kan. Begini, di bawah titiknya dibaca ba, di atas titik 2 dibaca ta, titiknya 3 dibaca fa. Antara ba, ta, dan ta beda kan cara bacanya.
Kalau kita terbiasa mengucapkan itu dengan baik, dibawa ke bahasa apapun, itu mudah adaptasinya. Itu baru bacaan. Nah, kita berusaha kemudian naik level dari situ ke level pengkajian, mengaji, memahami. Kalau kita dalami lagi itu keistimewaannya lebih banyak lagi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kumpulan orang-orang, tidaklah orang-orang itu berkumpul di satu tempat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid misalnya. Apa yang mereka lakukan? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi. Mereka berusaha mengaji Al-Qur'an. Di situ disebutkan tilawah oleh Nabi, bukan qiraah. Ada qiraah, ada tilawah. Qiraah umumnya membaca tanpa menuntut pemahaman. Ingat itu ya? Makna umumnya membaca tanpa menuntut adanya pemahaman. Itu asal katanya. Orangnya disebut dengan qari. Karena itu qari berusaha membaca sesuai dengan hukum yang terkait dengan bacaan. Tapi kalau kita kemudian naik level ke membaca dan berusaha memahami apa yang dibaca untuk diamalkan, maka berubah katanya dari qiraah menjadi tilawah. Tala yatlu tilawatan. Karena itu kalau Anda ingin memahami Al-Quran setelah dibacakan, biasanya kan suka ada yang disebut dengan sari tilawah kan? Ya kan? Orang kita kan menyerapnya demikian. Yang bacanya qari, yang menerjemahkan siapa? Sari tilawah. Saya sering katakan dulu, mungkin yang pertama kali menerjemahkan di kita itu Ibu Sari. Sehingga disebut dengan sari tilawah. Mungkin kalau yang pertama kali dulu menerjemahkan Asep, bisa jadi Asep tilawah. Kalau Adi tilawah. Jadi asalnya tilawah. Itu dari kata tala yatsdu. Nah, tala yatsdu tilawatan itu mengandung makna pemahaman. Makanya kalau kita nanti ngaji Quran dan menemukan kata tilawah, itu bukan sekedar menuntut bacaan tapi pemahaman. Contoh, ini kita belum masuk ya. Saya ingin berikan gambaran cepat dulu tentang sesuatu kaidah yang penting. Kita masuk bab salat misalnya. Mengapa ada sebagian muslim atau bahkan kita ketika menunaikan sholat itu seringkali tidak mendapatkan khusyuk yang sempurna? Apa di antara penyebabnya? Selain faktor setan yang menggoda, juga ada faktor yang kedua yang diisyaratkan di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Kita masih di Al-Baqarah ya, ayat 22. Surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Ini saya sering melihat, seringkali yang dihafalkannya itu pertengahan ayatnya saja. Awalnya jarang dikaji. Kalau mau bukti begini, saya bacakan satu bacaan, Anda pasti bisa meneruskan. Innas salata tanha. Tuh. Coba baca awal ayatnya. Kan? Awal ayatnya berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu itu fi'il amr, kata perintah. Dari tala yatlu tilawatan, kata perintahnya utlu. Utlu itu artinya apa? Baca, pahami, dari pemahaman itu amalkan. Jadi kata Al-Quran, kalau sholatnya ingin bagus, ingin lebih dekat pada kekhusyuan, maka sebelum sholat itu, coba pelajari dulu bacaan dan gerakan sholat dengan benar, sampai paham. Kalau kita tunaikan dari awal takbir sampai dengan salam, sesuai caranya benar, tanpa paham pun, secara rukun sah. Gugur kewajiban. Tapi manfaat-manfaat sholat yang mungkin bisa kita raih, potensinya kecil kemungkinan bisa didapat. Karena nggak paham itu. Sekarang pertanyaannya begini. Dari bacaan sholat, dari takbir sampai salam, coba jujur, katakan pada diri sendiri ya, sampai malam ini, berapa persen yang dipahami? Coba dicek. Dan tanyakan pada diri kita, mau sampai kapan? Sudah ribuan kali ruku dan sujud, tapi belum memahami secara sempurna apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Kenapa kita tidak pasang target sepekan ini, saya ingin memahami apa yang dibaca dalam berdiri? Kan sehari 5 kali ditunaikan kan? Yang pokok itu kan? Coba doa iftitah, istiftah, paham nggak baca itu? Halo? Ya kan? Udah berapa kali dibaca? Padahal ada orang yang ketika membaca itu baru sampai ke situ sudah gemetaran begini.
Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, saking pahamnya tentang bacaan sholat, itu baru takbir begini sudah gemetar. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengar azan itu sudah gemetaran. Ya, itu saking mengerti, saking pahamnya dengan itu. Itulah tilawah. Kalau sudah memahami, diamalkannya enak. Saya kadang-kadang sering berpikir begini ya, manusia itu memang, ya termasuk saya kan manusia ya. Jadi saya berbicara tentang diri saya juga ya. Ya, manusia itu memang kadang aneh. Saya memang kadang aneh gitu. Ya. Untuk urusan dunia yang sifatnya sementara dan ditinggal wafat, begitu serius ditekuninya. Antum sekolah dari TK ya. Bahkan dari PAUD kan? PAUD. TK, PAUD berapa tahun? Setahun. TK berapa tahun? 2 tahun. TKA, TKB kan? Baik, 3 tahun. SD 6, 9 tahun. SMP 3, 12 tahun. SMA 15 tahun. S1 4, 19 tahun. S2 2 tahun. 21 tahun. S3 3, 24 tahun. Kita ambil total 24 tahun. Untuk mencari dunia, antum 24 tahun sekolah. Tapi uniknya begitu dapat, ditinggal wafat. Terus yang dipakai itu kan rusak. Coba cek. Sudah berapa kali ganti sendal? Berapa kali ganti kendaraan, ganti baju, ganti handphone, ganti macam-macam. Terus kita berusaha belajar lagi untuk mencari dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, dapat letih. Tapi sifatnya sementara, meninggal selesai. Kenapa untuk urusan dunia 24 tahun begitu seriusnya? Taruhlah 20 tahun standarnya begitu seriusnya. Tapi untuk urusan akhirat yang abadi dan kita mengerti itu dibutuhkan, kenapa tidak serius? Sholat itu kan tiap hari dan dibawa wafat. Dunia nggak dibawa pulang. Apa Anda duga handphone yang Anda gunakan merekam sekarang akan dibawa sampai dengan ke alam kubur? Man rabbuka. Lihat nih, saya juga udah pernah ngaji. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Di bawah cuma kain kafan kan? 2 helai untuk laki-laki, perempuan pakai kudungannya. Ada kantongnya nggak kain kafannya? Tidak ada. Artinya urusan dunia selesai. Kan demikian. Jadi yang dibawa ke akhirat, kalau jujur saya boleh tanya, lalu Anda kalau meninggal, kita mau bawa apa? Ke akhirat mau bawa apa? Kita itu sebetulnya sudah meyakini karena kita beriman. Ya kan? Dan sudah paham yang dibawa itu amal saleh, salat, puasa, zakat. Tapi kenapa porsi untuk bisa menekuni yang lebih penting itu kok porsinya lebih sedikit gitu? Padahal ketika yang ini pun dikejar, dunia ikut. Apakah ketika Anda misalnya salat dunianya tertinggal? Tidak. Betapa banyak orang-orang terdahulu bahkan sekarang salatnya rajin, pekerjaannya sukses kok. Ya. Dengan menghafal Quran, apakah akan mengurangi prestasi dunia? Tidak. Saya punya adik kelas, penghafal Quran, hafid Quran, juara balap sepeda se-Asia, dan dia akan diundang sekarang dalam konstelasi dunia. Ya, eventnya dunia sekarang itu hafal Quran. 30 juz, bukan juz 30 itu. Ya, jadi bukan berarti kita mengejar akhirat tertinggal dunia. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau ingin menyikapi dunia, sikapi seperti bayangan. Jangan dikejar dan jangan ditangkap, gak ada kerjaan. Berbalik Anda, maka bayangan akan mengikuti. Maka berbalik menuju akhirat, dunia akan ikut. Paham sampai sini? Nah, maka dari situ saya ingin mengajak, membaca saja kalau benar niat dan caranya ada manfaatnya, maka bagaimana dengan orang yang berusaha memahami dan mengamalkannya? Di kajian tafsir ini, kita sudah masuk levelnya bukan qiraah lagi, tapi sudah masuk level tilawah. Maka dari itu minimal setidaknya ada 4 yang dijanjikan Rasulullah SAW bagi orang yang tilawah. Saya ingin kita cek dulu itu sebelum kita lanjutkan bahasan kita. Sudah dapat belum sampai dengan malam ini? Halo? Sudah dapat belum? Ya belum tahu kan, belum saya bacakan 4 ini apa ya. Kalau sudah dapat hebat berarti. Kita bacakan dulu hadisnya di Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah berkumpul orang-orang di satu tempat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut rumah Allah itu ada 2 sifatnya. Satu jelas masjid. Ya, jelas masjid.
Yang kedua, setiap tempat yang digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Jelas ya? Ada yang spesifik Ka'bah disebut dengan Baitullah juga. Ya, itu yang paling istimewa. Nanti level-level ini punya keistimewaan. Makanya belajar nanti. Kalau ke majlis ilmu, apa manfaatnya? Keistimewaannya apa? Itu ada di Quran. Nah, nanti cari keistimewaan itu, jangan cuma datang kita dapat ilmunya bagus, tapi istimewanya pun gali. Ya, supaya semua keistimewaan yang melekat di situ bisa kita raih. Bahkan nanti banyak ulama mengarang kitab hanya untuk menerangkan adab masuk majlis ilmu supaya dapat berkahnya itu. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang mengarang Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim itu sampai menulis kitab khusus namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu bab pembukanya, bahkan diajarkan pada kita cara masuk majlis ilmu itu sudah diajarkan oleh beliau. Cara masuknya gimana, menyapa syekh gimana, menyapa teman gimana, apa yang didahulukan, kalau masuknya di masjid bagaimana caranya, kalau bukan masjid bagaimana caranya. Dan tidak mungkin ulama menulis itu kecuali ada yang istimewa di dalamnya. Ya. Nah, kalau di masjid beda lagi nanti. Nah, sekarang kalau konteksnya belajar Quran, tafsir, apa keistimewaannya? Satu, kata Nabi SAW, illa. Perhatikan. Ghasyiyatuhum rahmah. Rahmat Allah akan diliputkan ya pada orang-orang yang belajar itu. Jadi ketika orang itu sudah datang, siap, niatnya benar lillah, ya niatnya benar lillah, kemudian dia mulai belajar, mengaji, tafsir seperti ini, itu Allah sudah liputkan rahmat di atas kita semua itu. Dan di antara rahmat Allah yang tertinggi itu sifatnya ampunan dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Itu ada di Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Firalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei hamba-hambaku," kata Allah. Siapapun di antara kalian yang pernah berbuat banyak dosa dan berlebih dalam dosa itu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau Allah sudah berkehendak melimpahkan rahmatnya, maka dengan rahmat itu Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ayat ini turun nanti untuk merespon seorang sahabat yang disebut punya dua tombak, tombak neraka dan tombak surga. Ya, ada yang tahu siapa? Wahsy. Tombak pertamanya menombak paman sekaligus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah, ya, radhiyallahu taala anhu. Tombak keduanya itu yang menombak Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku Nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau merasa, "Lu dosa saya besar ini." Yang dibunuh bukan main-main, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Seorang yang sangat luar biasa, jasanya luar biasa, tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya, wafat ya, dengan tombaknya Wahsy ini. Tapi ketika ia menyadari kesalahannya dan masuk Islam, ya, dan merenungkan itu semua, saya dosanya besar, bagaimana ini, apakah Allah masih menerima enggak taubat saya, masih mencintai saya enggak, ada peluang saya untuk kembali enggak, turun. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hei orang yang merasa dosanya sudah berlumur begitu banyak sehingga setan memberikan provokasi, kamu enggak mungkin diampuni, dosa kamu udah kebanyakan, kamu enggak mungkin mendapatkan ampunan, hati kamu itu udah menghitam, sejengkal kayaknya tinggal ke neraka. Ini kan sampaikan pada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahsy yang berbuat, tapi ayatnya turun dalam bentuk jama', ibad, jama' dari kata abdun. Karena itu di ilmu asbabun nuzul nanti ada kaidah berbunyi begini, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah, hukum itu berlaku dengan keumuman lafadznya, bukan karena khusus sebabnya. Seakan Allah ingin menyampaikan, nanti pun akan ada. Walaupun kasusnya tidak sama seperti Wahsy ini, akan ada di antara hamba-hambaku yang memvonis dirinya sudah berlumur dengan dosa. Sehingga dia merasa gak mungkinlah diampuni. Saya sudah hitam nih, banyak dosa saya. Kata Allah, hei, jangan putus asa dari rahmatku. Kalau engkau mau datang kepadaku, aku ampuni semua dosa-dosamu. Dan ternyata di antara rahmat yang ditebarkan itu diantaranya ada di majlis ilmu. Dan kalau Allah sudah berikan rahmat kepada seorang hamba dan mengampuni dosanya, maka ada getaran dalam jiwanya untuk merubah diri menjadi lebih baik. Sekarang sampai dengan detik ini, ada nggak perbaikan hidup kita setelah mengaji?
Kalau ada perubahan, maka syukuri itu. Bukan karena ceramahnya, bukan. Bukan karena penyampaiannya, bukan. Tapi karena Allah berkehendak menjadikan Anda lebih baik. Jadi kalau Allah sudah mencintai Anda dan merubah Anda, kenapa Anda mesti berpaling lagi? Itu sesuatu yang mahal untuk didapatkan. Maka kalau sudah ada perubahan, jadi lebih enak, lebih nyaman, ingin merubah, ingin lebih baik, itu diantara karunia yang pernah dijanjikan oleh Nabi SAW. Ya, kalau saya nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak punya kekuatan, nggak ada. Allah yang berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin. Siapa yang meminta Anda datang ke sini? Umumnya saya tidak kenal Anda. Siapa yang menggerakkan Anda ke sini? Allah. Allah sudah berkehendak dan merubah Anda semua. Jika Allah sudah mencintai kita, maka kenapa kita mesti berpaling darinya? Kedua, nazalat alaihi sakinah. Allah akan tanamkan ketenangan pada dirinya. Setelah ngaji itu lebih tenang gitu. Coba cek kalau pulang dari sini, tenang nggak keadaan tuh? Ada kenyamanan nggak? Kalau sudah didapatkan dua hal itu, artinya apa yang kita pelajari sampai detik ini, setidaknya mudah-mudahan diridhoi dan benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga, wahaffathumul malaikah. Tanpa kita sadari dan ketahui karena sifatnya gaib, kata Allah kalau ngajinya benar, belajarnya benar, itu malaikat pun ikut turun berkerumun di sekitaran orang-orang yang belajar itu. Tapi kan sifatnya gaib, kalau tampak kan tuh nggak ngaji tuh. Sayap besar, aneh antum lihat, siapa? Israel. Lari. Malaikat. Nah kalau malaikat itu sudah hadir, maka apa isyarat yang ditampilkan itu? Ngaji lagi, baca lagi hadisnya. Di Ibnu Majah itu. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kata Nabi SAW, kalau malaikat sudah bergabung, ia memberikan ridhanya bagi para penuntut ilmu. Di antara ridhanya malaikat mengaminkan doa yang dimohonkan. Makanya kalau sudah masuk majlis ilmu, niatnya ikhlaskan. Walaupun ustadz belum ada, belum dimulai jamnya, perbanyak doa. Bukan perbanyak foto. Ceklik, ceklik. Sudah ada di masjid menunggu kedatangan ustadz. Paham? Isi istighfar. Ya? Dan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, disebut-sebut oleh Allah di sekitaran makhluk yang ada dekat arsy-Nya sampai ia selesai mempelajari Quran itu. Jelas sampai sini? Antum kalau disebut misalnya oleh presiden dan diviralkan di TV, di media massa, senang nggak? Masya Allah. Ini yang nyebut Allah. Itu si fulan tuh, si fulan, disebut-sebut antum itu sampai dengan selesai. Maka berbahagialah orang yang diviralkan langsung oleh Allah, karena saat ia pulang, itulah orang-orang yang akan diparadekan saat kembali kepada Allah dan disambut semua malaikat di depan pintu surga. Tidak cukup dengan amin, karena kita harus mengaji dulu supaya itu semua hadir di hadapan kita. Sudah masuk waktu Isya ya? Baik, kalau sudah masuk kita jeda sebentar. Yang tadi untuk evaluasi dulu ya. Coba dihayati, diingat-ingat, minimal Isya lebih khusyuk daripada maghrib sebelumnya ya. Kita jeda, kita lanjutkan pada Isya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudari kita dimanapun berada dan di wilayahnya masing-masing telah memasuki waktu sholat, diberikan keluangan dan kekuatan untuk menunaikan sholat dengan penuh kekhusyuan insyaAllah. Baiklah, kita akan memulai untuk melanjutkan kembali bagian dari tafsir surah Al-Baqarah, surah kedua, dan hari ini akan menjadi pembahasan penutup di ayat 22 ini dari 3 sesi pembahasan setidaknya yang telah kita uraikan di pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Sampai di sini kita di pembahasan yang sebelumnya. Dan kita akan lanjutkan pada penyempurna ayatnya. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk kepada penyempurnanya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kita akan tambahkan sedikit
bagian yang penting yang belum kita kemukakan di pertemuan yang lalu. Telah kita uraikan dan telah kita ketahui bersama bahwa dari ayat pertama Al-Baqarah sampai dengan ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh manusia, hamba-hambanya, menjadi pribadi-pribadi yang baik dan berkehidupan di muka bumi membawa misi yang telah Allah tetapkan dengan sukses dan bahagia. Sekalipun pada umumnya manusia dalam sikapnya terhadap Allah dan berkehidupan memiliki 4 klasifikasi sekaligus 4 kualifikasi. Ada yang beriman dan mau menaati Allah, ada yang ingkar dan berpaling dari Allah, ada yang mengatakan beriman tapi perilakunya jauh dari ibadah kepada Allah, dan ada yang mengatakan beriman tapi antara hati dan perilakunya menyakiti ajaran-ajaran yang bahkan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mukmin, kafir, kafar ataupun munafik, seluruhnya sepanjang masih berkehidupan dan nyawanya belum sampai di kerongkongan, Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya menginginkan semua kembali pada jalan kebaikan dan mendapatkan kemuliaan dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ke-21 kita telah sempurnakan bahasannya dalam bentuk kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hei semua manusia tanpa kecuali, ayo kembali menjadi baik, kembali menjadi saleh. Kesolehan ini akan menghadirkan kebahagiaan dan kesenangan untuk hidupmu dunia akhirat. Maka jalan menuju itu adalah kembali kepada Allah dengan mengerjakan ibadah. Maka sembah Allah, kembali ibadah kepada Allah. Yang Allah Maha tahu jalan kebahagiaanmu itu dengan menciptamu. Karena Allah yang menciptamu, Allah tahu jalannya. Bahkan orang-orang sebelum engkau. Dengan ibadah itu diharapkan engkau menjadi golongan pertama yang meningkat takwanya, dan dengan takwa itu semua harapan kemuliaan bisa engkau raih. Aku siapkan tempat untuk ibadah yang nyaman untukmu, yaitu ketika engkau mendapat misi berkehidupan di ardin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Tempatmu di bumi, aku siapkan bumi itu, ardun itu, setiap tempat yang engkau pijak, dimanapun engkau membawa misi itu, nyaman untuk ibadah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Tempat yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk bercengkrama, nyaman untuk berkehidupan. Aku jadikan atapnya tanpa tiang, sehingga tidak menyulitkan bagimu kalau ingin beraktivitas di atas bumi itu. Bayangkan kalau langitnya bertiang, bagaimana pesawat bisa lewat? Ya, maka Allah jadikan langit tanpa tiang, bi ghairi amadin tarawunaha, dihiasi dengan bintang gemintang, asteroid, benda-benda langit yang menjadikan kita nyaman untuk menatap dan merisetnya serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku jadikan keterkaitan antara langit dan bumi memberikan support kehidupan untukmu. Seperti aku turunkan, kata Allah, air dari langit yang turun ke bumi, yang dengan air itu ada beragam tumbuhan dan bebuahan yang bisa engkau manfaatkan sebagai bekal ibadah kepadaku. Konsepnya untuk ibadah, ingat itu ya. Jadi kalau kita makan, sebetulnya tenaga yang dihasilkan dari makanan itu sejatinya untuk dipakai ibadah. Awas, hati-hati cara memahaminya. Jadi kita mencari sekarang pun kebutuhan untuk hidup, itu bagi insan beriman tujuan akhirnya untuk ibadah. Beli pakaian itu bukan hanya untuk model. Ingat ya. Apalagi hanya untuk dipamerkan misalnya. Bagi insan beriman itu sudah melewati fase itu. Imannya selalu menuntun perilaku dia untuk melahirkan berbagai perbuatan yang punya nilai manfaat. Jadi kalau pakai pakaian ini manfaatnya apa? Ya, pakai alas kaki manfaatnya apa? Itu dasar pertama. Insan beriman itu tidak pernah berperilaku dan menggunakan apapun kecuali punya nilai manfaat. Itu dasarnya. Jadi kalau ingin makan, manfaatnya apa? Ingin beli sesuatu, manfaatnya apa?
Bukan hanya memenuhi keinginan, tapi untuk melahirkan manfaat yang kiranya dengan itu ada maslahat untuk kehidupan kita. Nah, lewat level itu nanti manfaat itu ditarik lebih jauh ke urusan akhirat. Itu yang disebut dengan ibadah. Jembatannya disebut ibadah. Nah, kalau hanya masuk pada level manfaat di situ saja, itu manusia yang belum beriman pun bisa mendapati visi itu. Tapi bagi insan beriman tidak. Semua yang terkait dengan manfaat pun bukan hanya dunia, tapi tarik jauh sampai ke akhirat. Ini yang menjadikan iman, kalau sudah bersanding dengan takwa, maka visinya sampai ke akhirat. Ini yang dimaksud dengan surah Al-Hasyr. Surah 59 ayat 18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di situ yang dimaksud akhirat. Hei semua orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan skema ibadah itu di semua kegiatan yang mungkin kita bisa lakukan, dan kita harus punya visi kata Allah, menyiapkan ibadah itu untuk persiapan akhirat. Besok kalau kita pulang, kan bahasa kita selalu begitu ya, besok kalau kamu pulang bagaimana? Ya kan? Nah, ini yang dimaksudkan orang beriman, insan beriman itu visinya mesti jauh. Makanya saya sering katakan kalimat ini, manusia itu kalau sudah beriman itu pasti cerdas. Karena berpikirnya selalu panjang. Dan selalu punya penataan untuk beraktivitas. Kalau kita mau lebih jujur lagi untuk belajar dengan benar, bahkan waktu sholat pun membimbing kita bagaimana cara kita beraktivitas. Contoh begini misalnya. Waktu sholat pertama yang kita tunaikan namanya apa? Halo? Sholat tidak ini? Huh? Baik, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktu sholat ini. Ya? Baik, apa nama waktu sholatnya yang pertama? Subuh. Nama lainnya apa? Fajar. Perhatikan. Ini satu-satunya saya sering katakan waktu sholat yang disebut dengan dua nama. Disebut dengan fajar dan disebut dengan subuh. Fajar itu untuk respon keimanannya. Jadi iman kita itu kalau mendengar panggilan yang telah Allah tetapkan, itu nanti ada konfirmasi, konektivitas dengan jiwa. Ini yang dimaksud Al-Anfal ayat kedua itu yang sering saya katakan, sering saya kutip ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri insan beriman yang sejati itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Jadi ketika dibacakan, diperdengarkan Allahu akbar, Allahu akbar, suka ada suasana tertentu di jiwa kita kan? Nah, itu yang dimaksud wajilat qulubuhum. Nah, saat kita tidur ya, saat kita tidur pada umumnya lalu mendengar suara adzan, dalam keadaan tidur pun kan menghujam ya pada diri kita itu. Dan membawa kita untuk bangun kan? Pernah merasakan itu? Nah, pancaran dari tubuh kita yang merespon itu untuk bangun, itu namanya pancarannya fajar namanya. Jelas ya? Asalnya itu. Ya. Betul, kalau mengaitkan dengan konteks cahaya matahari, cahaya fajar yang membelah kegelapan malam, itu konteks fisikalnya. Tapi fajar itu bukan nama cahaya. Fajar itu asalnya pancaran positif terhadap sesuatu. Kalau cahayanya, ya, pantul cahaya sinarnya disebut dengan dia namanya. Jamak dari kata bau. Ya, kalau yang memantulkan disebut dengan nur. Itu yang dimaksud Quran surah 10. Yunus ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bercahaya, rembulan memantulkan cahaya. Ini cahayanya bukan fajar. Ya, pancaran yang disebut fajar itu, pancaran yang membelah kegelapan sehingga menjadi terang sesuatu. Asalnya fajar itu setiap pancaran yang melahirkan kebaikan itu fajar. Jelas? Kalau melahirkan sesuatunya secara fisik, secara material, itu infajar namanya. Ya, berubah dari fajara jadi infajara. Masih ingat Nabi Musa mukjizatnya diantaranya apa? Tongkat kan? Ya, tongkat ya. Tongkat beliau kan ketika dipukulkan ke batu, ada 12 suku waktu itu meminta kepada Nabi Musa, mohonkan kepada Allah supaya keluar mata air. Tapi kami pengen 12. Pengen 12 supaya masing-masing dapat satu. Ya, jadi masya Allah tuh ya. Ya, alhamdulillah kita dikasih satu kan masih bisa berbagi ya. Ya, umat dulu itu pengen 12, nggak mau katanya. Setiap satu mesti mendapatkan satu. Maka Nabi Musa dengan izin Allah diperintahkan oleh Allah, ya, diperintahkan pukulkan tongkat kayumu ke batu itu. Itu ada di Al-Baqarah ayat 60 kisahnya. Ya, Quran surah 2 ayat 60, paling kanan di pertengahan. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar. Ketika Musa memohon kepada Allah supaya ada mata air untuk kaumnya itu yang ada 12 suku, maka dengan keagunganku kata Allah, aku perintahkan pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu. Karena tongkat Nabi Musa bagian dari mukjizat, walaupun kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur.
Maka fajarat, infajar. Bukan fajarat. Tuh, lihat diksi Al-Quran. Begitu jelinya. Kalau bukan firman Allah, mustahil begini. Ya, kita kalau ngaji bahasa Arab dan memperdalam, saya mempelajari bahasa Arab, spesialisasi di situ. Untuk memahami bahasa Al-Quran. Dan dulu para ulama demikian. Al-Imam Syafi'i puluhan tahun belajar bahasa itu untuk memahami Al-Quran. Kemudian dipakai ke Quran, ke fikih dan sebagainya. Ya, walaupun awalnya aktif di bahasa, kemudian beralih ke fikih untuk memahami Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini fajarat, infajar, bukan fajarat. Fajarat min husnata asyrata aina, maka memancarlah 12 mata air. Itu infajar. Jadi kalau fajar itu pancarannya, kalau mengalirkan sesuatu yang fisikal disebut dengan infajar. Kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Bukan hanya cahaya mentarinya yang membelah kegelapan malam, tapi saat itu ada respon dari tubuh kita yang positif. Merespon seruan dari Allah yang disampaikan atau dikumandangkan oleh muadzin. Jadi di hati kita itu ada dua pancaran. Pancaran keburukan dari provokasi setan disebut dengan fujur. Ya, pancaran kebaikan dari jiwa takwa disebut dengan fajar namanya. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu salatnya disebut salat fajar. Waktu saat cahaya matahari membelah kegelapan malam, dan di saat itulah hati kita merespon seruan keimanan tadi. Jelas? Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Ya, di paling kiri sebelah pertengahan. Ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Satu. Tapi dia juga disebut dengan sholat subuh. Ya, subuh. Subuh itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada awal mula aktivitas yang tertata. Jadi kalau kita ingin mengawali sesuatu yang tertata dengan baik, itu disebut subuh namanya. Karena itu alam saat mulai kali, ya, mulai kita akan mengalami di waktu pagi, kan mulai aktivitas kan? Ya, matahari mulai terbit kan? Akan ditata aktivitas kan? Dengan teratur, Allah yang menatanya, Rabbul Alamin. Maka tataan awal alam pun itu disebut dengan subuh. Permulaannya disebut dengan tanafus. Kata dasarnya disebut dengan tanafas. Buka surah At-Takwir ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Paham? Ya? Dan demi waktu subuh itu, saat memulai aktivitas, pada saat itulah aktivitas masih ditata dengan baik. Karena alam pun mulai menata aktivitas. Coba lihat, kalau kita keluar subuh, yang keluar karbon dioksida atau oksigen? Oksigen. Ya, burung mulai berkicau, ayam sebelumnya berkokok, semua memulai kan? Ya kan? Segala sesuatu yang tertata dengan baik, terukur, itu turunan kata dari kata asbah. Waktunya disebut dengan subuh. Makanya kalau orang Arab bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Maksudnya bukan hanya nanya kabar, apa kabar baik, bukan. Yang dimaksudkan menunjuk pada keadaanmu telah siap beraktivitas saat ini. Salat pertama kenapa disebut dengan salat subuh? Untuk memberikan kesan. Insan beriman itu kalau bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang siap dieksekusi di hari itu. Makanya malamnya dicontohkan oleh Nabi istighfar. Untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Setelah itu, setelah dievaluasi, dimitigasi. Apa yang belum sempurna, besok apa? Itu yang dimaksudkan. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Direncanakan malamnya, kalau besok saya bangun, insya Allah saya eksekusi ini. Jadi sudah ada rencana. Makanya saat bangun itu, kita bawa rencana kita menghadap Allah, minta kepada Allah supaya apa yang kita rencanakan disetujui. Minta taufik. Maka datang lewat sholat, terhubung dengan Allah, minta kepada Allah. Direspon seruan Allah lewat fajar, datang kita bawa rencana, minta dalam sujud. Mohon setelah sholat, ya Allah saya ingin mengerjakan ini seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Mohon berkahi dan mudahkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Harusnya begitu. Makanya tidak boleh terjadi seharusnya idealnya insan beriman tuh bangun nggak tahu apa yang dikerjakan. Nggak boleh terjadi begitu. Ini Anda kalau saya tanya besok jam 7 mau apa, harus sudah jelas. Jam 9 ada di mana? Hah? Jam 11 ngapain? Jumatan. Besok kan Jumat. Ya kan? Oh, masih bingung. Harus paham. Ya. Di apa yang kita kerjakan itu, insan beriman itu harus jelas. Nanti ada lagi. Masuk zuhur beda lagi konsepnya. Ya. Zuhur itu apa artinya? Zuhur itu terang. Baik. Nampak semuanya. Kenapa nggak disebut nahar? Padahal siang itu bahasa Arabnya nahar. Itu ada rahasianya. Sampai dengan siang Anda beraktivitas, apakah sudah jelas punya nilai di hadapan Allah?
Sudah jelas jadi ibadah nggak? Atau jangan-jangan berangkatnya gelap, sampai siang tuh cuma cari dunia aja. Anda dikasih waktu sampai siang, sampai jam 12 tuh, sampai terang. Terang dunianya, akhiratnya udah terang belum? Jadi ibadah nggak? Anda yang kuliah berangkat pagi tuh, ba'da subuh, sampai ke kampus, jadi ibadah nggak tuh kuliah? Jadi di Islam itu semua punya makna. Tidak ada satu ibadah pun. Bahkan namanya yang tidak punya makna, itu tidak ada. Semua punya arti. Nah sekarang kalau kita kembali ke sini, kata Allah saya desain semuanya sempurna. Ajarannya jelas, maknanya jelas, tafsirnya jelas, contohnya dulu jelas, hasil dari pekerjaan itu pun jelas. Semua orang yang mengikuti petunjuk di era Nabi, masuk Islam, dikerjakan semua petunjuk Nabi dengan benar, semua sukses. Tunjukkan pada saya siapa sahabat Nabi yang benar-benar sahabat yang gagal dalam hidupnya. Gak ada. Karena sahabat itu definisinya, yang hidup di era Nabi, di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Ya. Hidup di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Cari siapapun orang yang memenuhi kriteria ini, kecuali mereka akan sukses di semua bidangnya. Siapapun itu. Nah sekarang semua contoh itu telah dikumpulkan. Qurannya ada, ini Anda pegang mushafnya. Hadisnya lengkap. Berapa banyak ulama sekarang mengumpulkan kitab hadis Al-Bukhari, Muslim, kitab Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Mu'jam At-Tabrani, ada semuanya. Ya. Kemudian miniatur sejarahnya ada di sirah. Anda bisa kumpulkan tokoh-tokohnya. Ada yang perempuan, sahabiyat, ada yang laki-laki, pekerjaannya apa, yang pebisnis ada, diplomat ada, birokrat ada, panglima ada, levelnya tinggi. 12.000 sahabat Nabi, 38 panglima. Satu kemampuan panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Dan itu dibikin bab sendiri itu. Kalau kita ngaji itu dapat itu. Nah, maka ketika semua sudah disiapkan kata Allah, perhatikan, ini yang paling indah. Ini yang mau saya sempurnakan. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Saya ingin sempurnakan kalimat dari tafsir rizqan lakum. Semua itu kata Allah, desain yang aku siapkan, kenyamanan untukmu, ketenangan untukmu, langit yang indah itu, beragam buah-buahan yang kau nikmati untuk ibadah itu, rizqan lakum. Adalah rizki untuk kalian. Apa itu rizki? Ini, ya kalau kita memahami ayat Quran secara benar, maka tidak ada satupun kalimat yang keluar di lisan kita, kecuali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang Allah kasih itu untuk kebahagiaan kita. Untuk kenikmatan kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita. Bahkan semua untuk kita, ibadah pun balik ke kita. Kenyamanan, ketenangan. Bahkan ketika diciptakan pun kata Allah itu rezeki buat kamu. Jadi sebenarnya nggak ada beban dari Allah itu untuk kita. Nggak ada beban. Ketika diberikan ujian pun, itu jawaban dari harapan kita. Kan kadang kita meminta sesuatu kan? Lalu Allah berikan jalan, pintunya. Nah pintu itu yang kita lewati itu. Tapi kalau buka pintu, maaf, itu ada pintu di sana, saya di sini. Mungkin nggak saya keluar dari masjid kalau nggak saya lewat situ? Itu ada pintu di sana, saya ada di sini. Saya ingin keluar dari masjid ini. Mungkin nggak saya bisa keluar kalau saya nggak jalan ke situ? Nggak mungkin. Mungkin nggak saya keluar kalau pintunya nggak dibuka? Nggak mungkin. Karena itu ketika kita berharap sesuatu, Allah berikan jalan. Untuk meniti jalan itu ada ikhtiar. Itulah yang sering kita namakan dengan ujian. Itu yang Allah istilahkan di Quran, dinamakan dengan bala, ibtila. Ya? Walanabluwannakum bisyai'. Dan itu pun nggak akan pernah kita diberikan jalan itu kecuali kita mampu. Kalau nggak mampu nggak dikasih. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau kitanya nggak mampu nggak akan dikasih. Jadi yang sering kita sebut dengan ujian itu, cara memahaminya bukan hambatan, bukan beban. Itu jawaban dari keinginan kita. Sebab kalau Anda nggak minta nggak akan dikasih. Kalau bukan untuk maslahat nggak akan diujikan. Itu pun kita mampu gitu. Itu indahnya. Maka di sini Allah katakan rizqan lakum. Rizki itu ma yuntafa'u bihi atau ma yantafi'u bihi al-'abdu. Segala yang bisa dimanfaatkan. Saya ulangi, rizki itu definisi asalnya segala yang bisa dimanfaatkan. Pada awalnya segala yang bermanfaat. Ya. Jadi kita belum bicara tentang bagaimana cara meraihnya. Pelan-pelan. Jadi asalnya
Semua yang kita bisa manfaatkan, yang telah Allah siapkan, itu disebut dengan rizki nama umumnya. Paham? Baik. Kalau gitu saya namanya rizki bisa dimanfaatkan. Sudah, tahan sebentar. Pertama, sudah kita definisikan segala yang bermanfaat atau bisa kita manfaatkan. Lalu apa wujudnya? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Saya akan turunkan beberapa ayat agar mudah kita memahaminya. Nanti kalau sudah masuk ke ayat itu, barangkali kita tidak akan urai lagi atau kita hanya ingatkan dengan singkat. Pertama, hukum rizki, Allah telah tetapkan aturannya. Saya ulang, hukum rizki, Allah telah tetapkan aturannya sebagai berikut. 1. Ada rizki yang dikhususkan bagi setiap hamba dan tidak akan tertukar. Ada rizki yang dikhususkan pada setiap hamba dan tidak akan tertukar. Kuotanya pas. Ya. Dan ini ditetapkan sejak ruh ditiupkan. Tepatnya sejak usia 4 bulan dalam kandungan. Jadi begitu usia 4 bulan dalam kandungan, Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan ketetapan rizki yang telah Allah tetapkan untuk hamba itu. Dalilnya hadis Nabi SAW yang paling ringan aja ya, yang sering dibaca, Al-Arba'in An-Nawawiyah, coba ya, karya Al-Imam An-Nawawi. Bisa di googling juga, klik Al-Arba'in, hadis nomor 4. Hadis nomor 4, riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة رحمك الله ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 40. Yang pertama, bikatbi rizqihi. Baik. Sungguh setiap kalian akan dibentuk dalam perut ibundanya. Setiap anak Adam yang tercipta, ada proses dulu berlangsung di perut ibundanya. 40 hari pertama proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum. Berproses. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk alaqah. Zigot mulai menempel di dinding rahim, ada proses yang kedua tahapannya. 40 hari ketiga, 120 hari, usia 4 bulan, mulai berbentuk mudghah. Seperti daging keratan yang sudah mulai ada bentuk. Usia 4 bulan ini 120 hari Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Jadi 4 bulan dalam kandungan roh ditiupkan. Lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Dari 4 ini, ketetapan yang pertama adalah bikatbi rizqihi, menetapkan rizkinya dari mulai ia saat itu berkehidupan sampai wafat. Ya, sampai dengan wafat. Ingat ya. Jadi ini yang tidak akan tertukar. Ada putri yang tertukar, ada menteri yang ditukar, ya kan? Ada apa lagi itu? Pekerjaan yang tertukar, tapi tidak akan pernah ada rezeki yang tertukar. Jadi kalau sudah tahu dapat bagiannya, paham hadis ini satu kalimat, rezeki tidak akan tertukar. Kalau tidak tertukar, satu, nggak perlu takut kekurangan rezeki. Karena setiap kita itu sudah dijamin sampai wafatnya. Yang kedua, awas hati-hati, bukan jenis rezekinya. Ini yang saya maksudkan. Yang kedua, tidak perlu iseng mengambil rezeki orang lain. Karena setiap kita ada bagiannya. Dan itu tidak akan tertukar. Jadi Allah tuh menjaminnya begini misalnya. Saya spidol aja lah, saya contohkan. Atau madu boleh lah. Wah nih. Lihat baik-baik. Ini si A, ini si B. Jelas ya? Bagian ini telah tetap nih. Misal, ini 100 juta. Jelas? Yang ini pun misal 100 juta. Walaupun ketetapan Allah ini sifatnya gaib ya, sesuai dengan maslahat. Kadang-kadang yang ini cuma 1 juta. Kadang-kadang demikian. Ya. Asi keluar tuh, pakaian masuk, harganya 1 juta, meninggal misalnya. Bisa jadi demikian. Ya. Ada yang 1 triliun, ada yang macam-macam sesuai dengan kemaslahatan hidupnya. Yang ditetapkan oleh Allah untuk membuat dia lebih dekat dengan Allah. Tinggal manusianya memanfaatkan itu atau tidak. Ini 100 juta contoh, ini pun 100 juta contoh. Ini hukumnya masing-masing sudah dapat bagian. Dan hukumnya tidak akan tertukar. Karena tidak akan tertukar, maka rezeki di sini pun nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Tetap aja 100 juta.
Paham nggak? Jadi kalaupun ngambil ke sini misalnya 10 juta, 100 juta, ngambil 10 juta, nambah nggak? Kalau hitungan manusia matematika nambah 10 juta, jumlahnya 110 juta. Tapi tahukah Anda, sebetulnya bagian rizkinya tidak akan bertambah. Tetap ketika dia telah mengonsumsi 100 juta, meninggal. Yang 10 jutanya nggak akan pernah dia bisa pakai. Tapi dia hanya membawa dosa 10 juta dari yang ini. Dan 10 juta ini akan dibalikan ke sini, akan kembali ke sini. Akan balik itu, ya, dengan cara-cara yang berbeda. Tapi ini akan menyimpan dosa 10 juta, kalau tidak dia tobati dan tidak dia kembalikan, ini akan dia bawa sampai hari kiamat. Paham nggak? Nah, nanti rizki-rizki ini aturannya sangat indah. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, nggak usah iseng mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela. Jadi kalau kita benar cara memahami Qur'annya, nggak ada pencurian. Ya, nggak ada penipuan. Sebab itu hanya buang-buang waktu dan menyulitkan hidup saja. Makanya kan kadang-kadang langsung dibuktikan di depan pandangan kita. Orang korupsi kan, ngambil harta orang kan, ditangkap misalnya oleh penegak hukum. Setelah itu kena TPPU misalnya, diambil lagi semua, dibalikin lagi. Itu contoh dunianya. Paham nggak sampai sini? Kalau sudah mengerti, tidak boleh ada satupun yang belajar dengan saya melanggar ketentuan ini. Hindari, hati-hati. Ajak-ajakan untuk mencuri, menipu, korupsi dan sebagainya jauhi. Siap? Karena hakikatnya perbuatan menyimpang itu hanya akan menyulitkan diri sendiri. Tidak akan menambah sesuatu. Jadi kalau Anda mau kumpulin pun sampai 100 triliun, apa kira Anda akan hidup sampai mengonsumsi itu? Belum tentu. Ya, kadang-kadang saya heran juga pada orang-orang yang demikian. Ya, kumpulin, makannya tetap 3 piring juga sehari. Kadang-kadang yang paling kasihan makan cuma 1 piring dibatasin lagi. Ya kan? Ya, karena faktor-faktor tertentu bukan yang positif. Jelas. Nah, itu satu. Yang kedua, Allah telah menetapkan itu semua dengan ketentuannya sejak di alam langit. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Quran surah ke-51 ayat 18. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ayat 22, maaf, 18-nya untuk istighfar, 22-nya untuk rizki. Quran surah 51 ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ada ayatnya? Paling kanan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Perhatikan cara membacanya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizqukum, telah ditetapkan rizki kalian. Allah telah tetapkan bahkan sebelum kita terlahir. Paham? Yang tadi saya sampaikan. Wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan. Maksudnya apa? Terkait dengan rizki ini pun, ini pasti Allah janjikan ketika engkau pun dalam kandungan sampai terlahir, tu'adun, dijanjikan oleh Allah akan diberikan sesuai dengan batas hidupnya. Batas hidup itu yang disebut dengan ajal namanya. Ingat ya? Batasnya disebut apa? Ajal. Ingat, ada umur, ada ajal, itu berbeda. Batasnya disebut dengan ajal. Karena itu dalam hadis tadi, antara rizki dengan ajal itu beriringan. Bikatbi rizqihi wa ajalihi. Allah memerintahkan malaikat sejak anak berusia 4 bulan dalam kandungan ibundanya, ditetapkan rizki yang bersamaan dengan waktu berkehidupannya, ajalnya. Misal ya. Misalnya ditetapkan ajalnya 60 tahun. Maka rizki yang Allah tetapkan pun ditetapkan untuk kebutuhan selama 60 tahun ini sampai wafat. Kalau sudah tiba ajalnya, maka selesai rizkinya. Ya, wafat ia, kembali kepada Allah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, tetap di sini. Sesuai dengan waktunya, sesuai kuotanya. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat yang berkehidupan di bumi, bukan 1-2 orang. Allah telah tetapkan batas hidupnya. Kalau sudah tiba ajalnya, batas hidupnya selesai, maka tak bisa dia mohon untuk diundurkan atau bahkan dia ingin dimajukan. Selesai sesuai dengan ketetapan. Jelas? Nah, rezeki yang Allah tetapkan itu, ini sesuai dengan ajal. Cara mengisi ajal itu yang disebut dengan umur namanya. Di umur cara kita mengisi dengan ajal itu batas usianya. Paham? Nanti lain waktu kalau sudah masuk ayat tentang umur baru saya terangkan apa itu umur ya. Nah sekarang
Rizkinya ditetapkan di langit. Kita diberikan tugas di mana? Di bumi, al-ard. Ini dia. Dijanjikan oleh Allah, diturunkan ini, diberikan kepada kita. Kita hidupnya di sini, rizki ditetapkan di langit, diturunkan di bumi. Baik ya, sekarang kita di mana? Di Masjid Al-Ihsan. Bumi kan luas. Ya. Kita di mana sekarang? Di Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan. Jadi kalau ini bumi begini, di sini titik aja. Ya kan? Satu titik ya. Baik. Pelan-pelan. Kita ada di Masjid Al-Ihsan. Jaka Setia, ambil besarnya Bekasi lah. Itu pun selatan gitu kan. Ya kan? Belum yang timur, yang utara, yang barat kan? Ya itu pun selatan. Itu Bekasi. Anda bisa bayangkan nggak? Itu pun masuk Jawa Barat. Itu pun masuk Jawa. Ya kan? Kalau negaranya apa? Indonesia. Apakah di bumi cuma Indonesia saja? Tidak ya? Anda bisa bayangkan satu Indonesia saja ada berapa titik? Ada berapa pulau? Ada berapa kecamatan, kelurahan, berapa desa dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Allah sudah jamin dimanapun kita berkehidupan, Allah tetapkan rizki itu akan diturunkan, akan diberikan. Nah, yang perlu kita tahu, kita harus bertanya, ya Allah, bagaimana cara Engkau menurunkannya supaya aku bisa mengetahui aku telah mendapatinya? Paham? Maka Allah turunkan kepada kita lewat ketentuan yang disebut dengan ikhtiar, itu namanya. Ikhtiar. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Sudah? Ini hukum umum. Bagi siapapun manusia di muka bumi yang berkehidupan, ini hukumnya. Kalau ingin dapatkan rezeki, ini ada caranya. Ini yang umum dulu ya, yang umum dulu. Ya ayyuhan nasu. Ada? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka hukum pertama kata Allah, ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Kalau semua manusia mencakup orang beriman saja atau umum? Artinya semua hamba Allah mendapati hukum yang sama. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki ini, Allah berikan hukum. Apa hukumnya? Kulu. Apa artinya kulu? Makanlah gitu ya. Nah, ini yang dimaksud, agak fokus dikit. Ini di ilmu balaghah menggunakan hukum begini, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Paham? Tidak, baik. Bahasa Indonesianya begini, bahasa Indonesianya. Sinekdok pas prototo. Paham? Tidak. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Paham? Nah, itu maksudnya. Ya. Kira-kira kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, beraktivitas, bekerja, seringkali kita katakan kan untuk mencari sesuap nasi ya. Bapak mau kemana? Mencari sesuap nasi. Ibu ayah kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal mungkin yang dicari satu rice cooker kan? Ya kan? Pakaian, kebutuhan dan sebagainya ya. Baik, itu kan rezeki ya. Rezeki kan? Baik, maka rezeki itu pertama bersanding dengan ikhtiar. Wujud ikhtiar itu adanya aktivitas pekerjaan. Karena itu, perhatikan. Kata yang mengiringi rezeki bentuknya kata kerja. Kulu, ya kerja. Kalau ingin mendapatkan bagian rezeki yang telah Allah tetapkan, mesti ada ikhtiar. Kita bergerak-gerak aja, beraktivitas. Yang diniatkan untuk mendapatkan rezeki, rezeki turun. Persoalannya apakah diturunkan waktu itu ataukah diakumulasikan kemudian, nanti ada kehendak Allah menyertainya. Halo, jelas? Jadi sebetulnya rezeki itu sederhana. Kalau kita mau bergerak, aktivitas, datang rezeki. Ya, Anda lapar, haus. Kalau diam aja nggak akan selesai hausnya. Tapi kalau Anda ke belakang tanya, Pak, maaf saya tuh haus sekali. Keluarlah air minum dari DKM. Ya kan? Tapi saya juga lapar, Pak. Emang Bapak nggak bawa makanan ke sini? Enggak, keluarlah kemudian makanan. Jadi kalau kita mau bergerak, ada itu rezeki. Anda keluar tuh. Begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit, Anda parkir. Tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit, prit. Kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000. Makasih Pak. Kasih 5.000. Makasih Om. Ya? Udah pindah tuh. Kasih 10.000. Makasih Bos, gitu kan? Ya kan?
Terbayang ya? Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rezeki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusia ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya begitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Paham sekarang ya? Itu hukum pertama. Jadi nggak bisa mendapatkan rezeki dengan diam. Selalu ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu, awas, ditempuh dengan bentuk yang negatif. Atau didapatkan dengan cara ikhtiar misalnya, maaf ya, bukan dalam gerak yang positif. Negatif itu kan bisa maksiat, ya, atau pengertian yang kedua, tidak bergerak sehingga sakit. Dengan sakit itu rezeki datang. Paham nggak? Anda nggak minum sampai sakit, tuh kan? Nah, begitu sakit, tiba-tiba datang orang nengok, bawa buah, gitu kan? Bawa makanan. Jangan diikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu. Paham? Atau yang kedua, dengan cara maksiat. Seseorang menempuh maksiat, menempuh cara yang tidak dibenarkan, yang menimbulkan persoalan. Sesuatu yang menimbulkan persoalan, kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali, keadaan yang lurus, benar, nggak ada soalnya, itu disebut dengan halal namanya. Dari kata ahalla yuhillu. Kata ahalla dari kata halla. Orang Arab kalau mengatakan hillul mushkilah, artinya, atau hillul ahbal, benang yang kusut bisa diurai lagi. Sehingga dia menjadi lurus. Sesuatu yang lurus yang tidak ada persoalannya disebut dengan halal namanya. Jelas? Nah, maka ketika Anda menempuh mencari rezeki ini, carilah yang lurus-lurus saja. Cari yang lurus, jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan Anda jadi kusut. Karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup, yang memungkinkan Anda menjadikan hidup bermasalah, dilarang oleh Allah. Jangan lakukan ini. Jangan kerjakan ini. Lawan dari sesuatu yang lurus, yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan, disebut haram namanya. Karena itu, dihadirkan lawan halal itu dengan haram. Halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya. Sedangkan haram hukum pencegahannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, saya inginkan hidup itu lurus. Jangan ada masalah. Jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Hah? Jangan sampai bapaknya yang bermasalah, anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya. Anak SD diteriaki, bapak kamu koruptor ya, bapak kamu koruptor ya. Apa Anda tega melihat anak Anda bermasalah di sekolahnya? Hanya karena perbuatan bapaknya. Tuh. Maka kata Allah yang lurus-lurus saja. Gak usah menipu, gak usah korupsi, gak usah nyogok, lurus aja. Kan tadi tahu rizkinya sudah ditentukan, gak akan tertukar. Besok meninggal juga kok. Mau meninggal besok? Hah? Paham gak? Paham sampai sini ya? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah dapat yang itu, cari yang baik-baik untuk tubuh kita. Tadi jangan sampai mendapatkan sesuatu, betul cara dapatnya halal. Cuman mengonsumsi yang lain yang kira-kira nggak sehat untuk tubuh. Dapat harta dengan halal, beli duren. Durennya bagus, tapi kalau makan duren 100 biji, kan masalah. Maka idealnya dapatkan dengan cara yang benar, konsumsi dengan cara yang menyehatkan. Cara yang menyehatkan itu bahasa Arabnya thayyib. Dari kata tabba, ya kan? Orang yang berkontribusi membantu supaya sehat disebut tabib. Bahasa kitanya dokter. Maka Allah tegaskan supaya kita nggak banyak nanya lagi, kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Itu maksudnya. Halalan thayyiban. Ya. Jadi mencari rezekinya di mana? Halo? Di langit telah ditetapkan rezeki. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Maka cara kita berikhtiar, ikhtiarnya di mana? Di bumi. Tapi apakah mungkin mencari rezeki di bumi, semuanya bumi kita kelilingin? Tidak kan? Karena itulah ayat yang mengatakan mimma, singkatan dari min dan ma, di setiap tempat yang mampu engkau pijak. Jadi kalau misalnya Anda merasa nggak ada peluang di sekitaran ini, pindah. Kan Bekasi luas. Itu baru Bekasi. Nggak ada di PTM pindah PJS, nggak ada PJS pindah Greenview, nggak ada di sini pindah Pekayuan. Pekayuan aja masih luas. Nggak ada di selatan pindah utara. Nggak ada utara pindah timur. Kan? Nggak ada di timur pindah dari kota ke kabupaten, Kabupaten Bekasi. Nggak ada di situ, geser pindah Depok. Nggak ada Depok, pindah. Banyak sekali tempat bisa dipijak. Jangan jadikan alasan ketika nggak menemukan di satu tempat Anda berbuat maksiat. Bukan Anda di sana maksudnya ya, ini contoh aja umum.
Jangan jadi alasan. Kalau Anda tidak mendapatkan di satu tempat, jangan jadikan pijakan itu untuk berbuat maksiat. Aduh, udah sekarang susah Ustaz jadi yang halal. Itu aja yang haram susah. Kenapa sih harus selalu banyak alasan? Allah sudah menjamin. Kenapa manusianya bikin susah? Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama. Ini hukum umum. Jadi kalau ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan kesuksesan dalam konteks berkehidupan, maka silahkan beraktivitas. Silahkan bekerja, silahkan semangat. Dan iringi pengetahuan untuk menambah itu. Menambah kuantitas dan kualitasnya. Biasanya nanti persamaannya semakin tinggi ilmunya, semakin juga cepat mendapatkan rezekinya. Makanya S1 dengan S2 beda kan? Dari salarinya saja kan? S2 dengan S3 beda kan? Ya kan? Nah, maka kalau ingin tingkatkan silahkan ada skema pengetahuan. Ada skema rajin untuk beraktivitas. Semakin Anda menguatkan diri, semakin rajin, semakin kuat, semakin banyak bisa didapatkan. Jadi kalau masalah rezeki, yang teori pertama hukum umum tidak dikorelasikan dulu dengan iman. Jadi di sini tidak bisa Anda berkata begini, ya Allah, aku sudah beriman, kenapa dia kaya aku tidak? Padahal dia nggak beriman. Allah balik nanya, kamu kerja nggak Joni? Kan aku udah bikin hukum, dia memang belum beriman, tapi dia lihat tuh keluarnya kapan, kerjanya bagaimana. Kamu belajar 2 jam, dia 8 jam. Ya kan? Dia punya kreativitas, punya inovasi, kamu cuma lihat, manfaatkan, kerja begini, kamu ketinggalan. Kalau kamu mau seperti itu, ya kamu taikan tenaganya, ekstra tambahkan dan seterusnya. Kan F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar, gitu kan? Dan seterusnya, nanti banyak kalau fisika bisa kita turunkan lagi. Ada hambatannya, ada macam-macamnya, ada tantangannya. Hukum Pascalnya kan apa? F sama dengan P kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Iya kan? Jadi kalau Anda bergaya, ingin tampil, ingin keluar, akan selalu ada tantangan-tantangan di depan. Dan semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Ya kan? Semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Semakin ingin bergaya, semakin banyak tekanan. Kan F berbanding lurus dengan P. Belajar fisika ya? Baik. Nah, itu hukum pertama. 2, Ustaz. Ya Allah, kami beriman. Apa manfaat iman kami untuk rezeki kami? Ini mahal ini informasinya. Karena dari Quran langsung. Apa manfaat iman kami untuk rezeki kami? Maka bagi insan beriman dipindahkan oleh Allah ayatnya dari hukum umum ke hukum khusus. Pertanyaannya sampai malam ini waktu Indonesia bagian barat ini dari Bekasi, kita semua, kita udah masuk ke hukum ini belum? Pertanyaannya begini. Kita beriman tidak? Beriman. Sekarang Allah turunkan hukum khusus bagi insan beriman yang tidak berlaku umum. Kalau kita ikuti, maka terjawab pertanyaan kita. Ya Allah, apa manfaat iman kami kepadamu yang hubungannya dengan rezeki? Ya. Dampak iman kami terhadap rezeki apa? Maka diturunkanlah ayat 172 di surah Al-Baqarah itu. Yang tadi 168 sekarang pindah ke 172. Paling kiri agak ke atas sedikit ya. Maka yang tadi ya ayyuhan nasu, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Sudah beda ya? Yang Al-Baqarah 168 ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu. Jelas? Hei semua yang telah menyatakan dirinya beriman. Kulu, tetap sama dulu. Ikhtiarnya sama. Jadi bukan berarti sudah beriman gak ada ikhtiar. Tetap kamu pun kalau sudah beriman tetap hukum ikhtiar berlaku kata Allah. Yang nggak bisa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jatuh emas 10 kilo dari langit, bum. Nggak begitu. Tetap ikhtiar kulu, kerja juga. Tapi perhatikan cara bekerjanya insan beriman. Ini yang ingin saya maksudkan. Dan ini bukan sesuatu yang menghasilkan keluhan. Jadi kalau kita sudah mengerti dan benar-benar beriman, ikuti ayat ini, perhatikan jaminannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168, kulu dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiba, halalan thayyiba. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Lihat, yang ini ya ayyuhan nas, manusia hukum umum, ini sifatnya universal. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu, spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min thayyibati.
ma razaqnakum. Insyaallah. Fokus baik-baik. Pada hukum umum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, hukum ikhtiarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum umum yang rizkinya akan turun berdasarkan dengan kerasnya ikhtiar. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kerjanya, semakin juga berbanding lurus dengan rizki atau kuantitas rizki yang didapatkan. Jadi kalau kerjanya makin keras, ya kan? Makin kuat, makin disiplin, makin banyak waktunya, maka demikianlah kuantitas rezeki makin datang, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bagi insan beriman, Allah rubah hukumnya. Perhatikan, kulu min thayyibati, dihapuskan kalimat mimma fil ardi. Ini asalnya begini bunyinya, min, ma. Kulu silahkan kerja, aktivitas ikhtiar. Mimma fil ardi, di setiap tempat yang kamu bisa jejak di bumi. Gak ada di sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, mencari. Ya kan? Bagi insan beriman yang benar imannya, oleh Allah dihilangkan kalimat ininya, maksudnya tidak digunakan kalimat ini. Kulu langsung pindah ke sini. Kata thayyibnya dijamakkan berbentuk thayyibat. Dibuang halalnya, dimunculkan kata thayyibnya dalam bentuk jamak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan yang paling dahsyat, diganti kata mimma fil ardi dengan kalimat ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kalau kita baca Quran, bacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau kita terjemahkan, cara membacanya begini. Hai semua insan beriman, ma razaqnakum, telah banyak aku siapkan. Dengan keagunganku aku telah siapkan rizki untukmu. Jelas? Paham gak sampai sini? Nah, bagaimana cara mendapatinya? Maka mencarilah, berikhtiarlah untuk mendapatkan aku yang telah siapkan itu, yang telah aku siapkan itu dengan imanmu. Bagaimana ya Allah cara mencari rezeki dengan iman? Pertama, Allah buang pada bagian kedua kata halal yang nggak disebutkan. Yang ini halalan thayyibah, yang ini dibuang kata halalnya. Tidak ditemukan kata halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya kemana? Kenapa dibuang kata halal? Karena bagi insan beriman itu, imannya sudah otomatis membimbing ia pada segala yang halal. Pengertiannya apa? Pengertiannya, setiap insan beriman itu mustahil mencari yang haram. Jadi kalau kita insan beriman selalu terpikir mencari yang halal, itu rezekinya Allah akan dekatkan kepada kita. Sehingga tidak lelah mencarinya. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu nggak dilihat pada banyaknya. Nggak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah nggak lelah mendapatinya, lalu nafsunya ditata oleh Allah supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia nggak sibuk banyak berpikir sesuatu, yang penting bermanfaat untuk dirinya dia dapatkan. Saya beri contoh begini, yang paling gampang memahaminya. Bapak Ibu kalau haus itu butuh apa? Minum. Sederhananya kan ada minuman kita minum selesai haus kan? Itu konsep dasarnya. Jadi kalau ada air bening, ini air misalnya bening, airnya bagus, menyehatkan, baik. Kalau diminum, hausnya hilang nggak? Nah, itulah asas manfaat namanya. Saya bukan ingin contohkan saya minum, bukan. Saya tidak terbiasa ceramah sambil minum. Ya, karena memang nggak mungkin ceramah sambil minum itu ya. Ya, simpan dulu. Itu. Yang saya ingin katakan, prinsip minum itu menghilangkan haus. Tapi persoalannya ketika nafsu menunggangi itu, ini masalah. Minum Pak, nggak mau yang ini ya. Pengen buah naga. Naganya coba yang di Depok ya caranya. Kemudian nggak? Sekalian beli nasi goreng ya ke kebun sirih, mampir di situ. Jam segini suruh nari nasi goreng yang di kebun sirih. Padahal di depan udah banyak keliling-keliling, tek. Nyari sana macet, dapat buah naga, begitu mau kebun sirih tutup. Kayaknya nggak makan gitu. Itulah nafsu. Itulah nafsu. Kalau sudah ditunggangi oleh nafsu berdasarkan provokasi setan. Paham nggak sampai sini? Maka insan beriman itu kalau dia mencari rezeki dengan imannya, maka Allah akan bimbing ia mendapatkan rezeki itu dan dijamakan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah.
Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya, sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Contoh begini, 1 juta dengan 10 juta banyak mana? Tapi kalau 1 jutanya berkah, maka akan berbeda kisahnya. Akan berbeda kisahnya. 1 juta kalau berkah dengan 10 juta tidak berkah. Demi Allah saya katakan, 10 juta tidak berkah, besok dipakai, besok habis. 1 juta berkah, besok dipakai, sampai akhir bulan gak habis-habis. Habis-habis. Saya pernah kisahkan ini kan, saya punya teman dulu di Tripoli itu. Ya, dia dari Bukit Tinggi itu, diberikan oleh ibunya yang penyayang. Masya Allah. Rizki yang paling halal yang pernah dikumpulkan oleh ibunya. Sejumlah $50. Ia berangkat teman-teman sampai di Tripoli. Selama 4 tahun, itu nggak habis $50 itu. Dan nggak pernah terpakai. $50. Sampai dia berazam mohon pada Allah, saya ingin ganti perjuangan ibu saya memberi saya ini dengan menghajikan beliau. Dan dikabul oleh Allah. $10. Mencobalah main ke daerah-daerah. Kadang-kadang memang mesti kita ke desa-desa. Rindu suasana itu. Cobalah. Masya Allah. Hidup dengan 100 ribu, 200 ribu, 1 bulan cuma 300 ribu. Tapi kalau kita datang tuh ikan ada, buah ada. Kayaknya nggak pernah ada masalah, senyum gitu. Ayo damang, alhamdulillah saya Pak. Masya Allah, ayo kan dia tuang. Tuh kan dia tuang. Jadi Masya Allah, makan dengan sambal aja, dengan kecap, dengan kayaknya enak gitu kan. Saya pernah diajak oleh salah satu jamaah itu. Satu tempat, beliau punya tempat di Garut. Ini kisah nyata. Kakeknya itu baiknya luar biasa. Ini nyata ya, saya nggak pernah cerita mengarang gitu. Itu kakeknya punya lahan, selalu ditanami buah-buahan. Bahkan yang punya tetangga pun beliau kasih itu benihnya. Sampai cucunya yang dekat dengan kami, sampai bingung nanya, kayak kenapa harus tambahin begini? Nggak apa-apa, yang penting manfaat. Sampai sekarang, teman-teman sekalian, itu Masya Allah, kalau sudah tumbuh, kayak alpukat itu nggak kenal musim. Dia selalu tumbuh di musim manapun. Dan kalau sudah habis, muncul lagi buahnya. Muncul lagi buahnya. Itu besar buah alpukatnya, itu bisa sebesar cangkir kelapa itu. Lalu ikan-ikannya tuh, Masya Allah, ikannya ada, airnya mengalir dari Cipanas, hangat gitu ya. Itu selalu seperti itu, berkah, baik. Itulah keberkahan. Jadi kalau datang ke sana, ikan tinggal mancing, ngambil sendiri. Alpukat ada, kelapa ada. Dan itu sesuatu yang sangat indah, uniknya nggak habis-habis. Kan siapa yang menjadikan itu? Allah kan? Tadi hukumnya kan? Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi sebetulnya kalau kita mencari pakai iman, dunia ini nggak jadi beban. Yang jadi beban itu nafsu. Iya kan? Ya, yang jadi beban itu apa? Nafsu. Pakaian fungsi menutupi aurat, tampil dengan baik. Tapi kalau semua model ingin dimiliki, capek kan? Cuman sekedar beli daster harus ke Paris. Padahal Citayam mungkin banyak gitu kan. Beli tas, ya, beli sepatu, Cibaduyut banyak gitu. Jauh-jauh ke Amerika, begitu pulang lihat made in Cibaduyut. Ya, saya tidak mengatakan harus tidak boleh kesini kesana, bukan. Yang ingin saya katakan adalah kadang-kadang kita harus menempatkan diri apa yang kita butuhkan itu dikonsumsi. Kalau cuma memenuhi nafsu jadi beban nantinya. Jelas gak? Nah, jadi kalau kita mencari dengan iman, yang pertama dilakukan adalah kita mendekat kepada Allah, lalu Allah akan mendekatkan rizkinya kepada kita, sehingga membuat rizki itu mudah didapatkan, bukan kita lelah mencarinya. Jelas? Yang kedua, insan beriman selalu berpikir mencari yang halal dan menjauhi segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba jauhkan, tipu menipu, sogok menyogok jauhkan. Maka ketika itu dijauhkan, keberkahan yang Allah berikan. Baik, saya sempurnakan sedikit ya, sedikit saja. Sekarang kita bertanya, ya Allah ada shortcutnya nggak? Ya, ada shortcutnya nggak untuk mendapatkan itu? Maka disampaikanlah oleh Al-Quran, diberikan 2 jalan yang paling utama. Ini jalan cepat untuk mendapatkan rezeki. Setidaknya ditemukan 2 jalan dalam Al-Quran untuk cepat mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, melalui amal saleh. Melalui apa? Amal saleh. Jangan salah ya, amal saleh itu mendatangkan rezeki. Ingat itu, amal saleh mendatangkan apa? Rezeki. Ya. Kumpulan amal saleh itu, kumpulan amal saleh yang pernah saya terangkan disebut takwa namanya jalannya. Jadi kalau Anda bisa menggabungkan iman dengan takwa, itu jalan tercepat untuk mendatangkan rezeki, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Jalan cepat mendatangkan rezeki, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Lihat ayat tadi. Rezeki Allah tetapkan di mana tadi? Di langit. Diturunkan kemana?
ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, dibukalah pintu langit dan bumi sekaligus. Kalau tadi kan rezeki di langit kan? Kita hidup di bumi ya, diturunkan dari langit ke bumi kan? Ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, maka dibuka pintu rezeki di langit dan bumi. Itu dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau takwa. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah ada satu penduduk negeri, nggak tanggung-tanggung kata Allah, bukan 1-2 orang, satu penduduk negeri. Kalau mau nanti, kalau bisa begini ya, ta'lim kita ini harus punya database nih. Nanti berangkat bareng-bareng. Siapa yang dari Tangerang, kumpul bareng-bareng, bikin grup, berangkat sama-sama. Nggak apa-apa. Yang dari Citayam, Bojongkoneng, sini datang sini apa? Cari angkot sini kan? Ya kan? Belajar, ngaji bareng-bareng. Nanti Anda praktekkan di tempat itu, kumpul bareng-bareng, praktekkan, tingkatin iman, tingkatin takwa, ke masjid sama-sama, ibadah sama-sama. Apa yang terjadi? Kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pintu berkah di langit dan di bumi dibuka. Karena itu kalau sudah takwa, kaidahnya sudah lompat, bukan nas lagi, bukan ya ayuhan nas lagi, bukan ya ayuhan ladina amanu lagi. Sekarang kaidahnya khusus untuk insan muttaqin. Karena itu ketika disebutkan takwa, itu datangnya cepat, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Itu maksudnya. Contoh lain misalnya. Pernah dengar kisah Sayyidah Maryam, Bunda Maria alaihissalam? Apakah beliau kerja? Beliau bisnis? Tidak. Beliau ngajar? Yang beliau lakukan meningkatkan takwa kepada Allah. Apa yang didapatkan saat beliau meningkatkan takwa kepada Allah? Lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah pojok. Quran surah 3 Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Allah menerima ikhtiar orang tua Maryam itu, yaitu Imran dan Hannah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di puncak kajian kita malam hari ini. Ternyata ada rizki yang Allah berikan kepada anak dari ikhtiar orang tua. Nanti lawannya ada rizki yang Allah berikan kepada orang tua dari ikhtiar anak. Yang dari orang tua ke anak ada di Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 151. Yang dari anak ke orang tua di Al-Isra surah 17 ayat 31. Nanti kalau sudah sampai ayatnya kita detil ngajinya. Kan baru di Al-Baqarah ayat 22 kan? Ya. Kalau di Al-An'am di pertengahan ayatnya, cepat karena waktunya terbatas, ayat 151, Quran surah ke-6 ayat 151 berbunyi begini, langsung saja ke tengahnya ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqtulu auladakum min imlaq ya. Kemudian nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di Al-Isra, Quran surah ke-17 ayat 31, ayatnya berbunyi nahnu narzuquhum wa iyyakum wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada? Ya, nahnu narzuquhum ini nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang ini rezeki yang Allah berikan pada orang tua ngalir ke anak. Yang ini rezeki yang Allah berikan ke anak, dampaknya ke orang tua. Pada yang pertama itu yang umum. Rezeki yang Allah berikan pada orang tua ngalir ke anak. Bapak kerja, yang makan siapa? Anak kan? Ya kan? Bahkan istri dapat kan? Uang istri, uang suami, uang istri. Kan? Tapi kan istri dan suami mengolah, anak-anak dapat makan kan? Yang kerja ayahnya, yang ngolah ibunya, yang makan anaknya. Itu yang dimaksudkan yang pertama, Al-An'am itu, ayat 151. Dia jangan takut. Kalau diberikan keturunan, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut gak bisa makan. Ini sejak peristiwa zaman jahiliyah itu, kalau melihat anak misalnya dikaruniai oleh Allah, tambah anak, dia takut gak bisa makan, dia bunuh.
Tapi ayatnya turun dengan sifat umum. Seakan memberikan kesan, bukan hanya sekarang, mungkin nanti akan ada yang berpikir sama. Jangan sampai terjadi orang tua membunuh anak, atau bahkan bunuh diri karena takut tidak mendapatkan rezeki. Tidak, kata Allah. Aku telah siapkan skemanya. Jelas? Hati-hati nih. Kalau ayatnya disebutkan pasti terjadi. Ada orang tua sembarangan buang anak. Na'udzubillahi min dzalik. Ditemukan anak bahkan di dekat tumpukan sampah, dekat selokan, di kamar mandi dan sebagainya, tidak bertanggung jawab. Ya. Bahkan ada yang tega kemudian ngajak anak bunuh diri dan sama-sama dan sebagainya. Karena takut tidak dapat makan, takut miskin, takut fakir dan sebagainya, maka turun ayat. Makanya iman itu membantu kita untuk kuat. Demi Allah saya katakan, kalau Indonesia ini tidak dikaruniai mayoritas penduduknya dengan keimanan, mungkin sudah banyak hal yang tidak bisa kita tahan. Ya, di Jepang itu kalau banjir teman-teman sekalian, pada pusing. Ada yang bunuh diri, ada yang ribut, ada yang macam-macam. Di kita hujan, banjir, berenang, nggak susah. Ya. Alhamdulillah kita santai-santai aja kan, ya kan? Wah, masya Allah gitu. Indonesia itu luar biasa lah pokoknya. Segala bisa jadi ada kan, ya kan? Anda pergi ke Eropa sana, orang nyembeli kambing kepalanya dibuang. Di kita masak, di sop, ya. Ya kambing itu kambing guling, kambing bakar, kambing macam banyak tuh menunya. Kepala ikan dibuang, di kita dibikin bumbu baru, ya kan? Apa aja pokoknya tuh. Ya, apa aja jadi dia. Makan nasi nih, nasi sudah nggak cocok, besoknya sudah nggak bagus, jemur kering, jadi apa? Rengginang. Rengginang udah bosan, ganti lagi jadi apa lagi? Gipang kan? Ya kan? Semua tuh bikin bubur, bikin ini, pokoknya top lah Indonesia tuh. Ya. Tapi iman itu membuat kita lebih kuat. Ya, lebih kuat. Makanya kalau kita beriman jangan takut, Pak. Kerja, aktivitas saja. Allah kirimkan. Yang bikin repot tuh kalau nafsunya banyak. Makanya didik anak itu untuk mendapatkan berkah. Jangan dididik anak mendekatkan kepada nafsu. Kalau dididik mendekatkan kepada nafsu, nanti tuntutannya ke orang tua tinggi. Ya. Anak Umar bin Khattab itu anak presiden. Pakaiannya bolong. Karena bapaknya berusaha memberikan yang terbaik, yang ada yang itu yang tambalan karena mengejar akhirat itu. Datang kepada ayahnya mengadu. Dengan bersedih. Kenapa, Nak? Teman-temanku pakaiannya bagus-bagus katanya. Tidakkah engkau ingat kalau bahasa kita? Kita kan nanti bagusnya di akhirat. Di sini kan sementara saja. Ya, ayo nikmati dengan apa yang Allah beri. Nanti di akhirat kita lebih bagus daripada mereka. Itu bisa balik lagi dengan tertawa. Bisa nggak bikin begitu tuh? Permen. Mobil. Bisa nggak bikin begitu tuh? Bisa nggak belikan anak mobil-mobilan ditata, latihan sholat? Berikan sendal, katakan padanya Allah yang memberikan kita ini, titipkan sama adik. Pakai yang baik ya, pakai ke masjid. Pakai sekolah dengan semangat, doakan papa ya. Pernah nggak titipkan ibu pada anaknya ketika ayahnya mau berangkat? Doakan ayah ya. Coba bilang sama ayah, Pak jangan cari yang haram ya. Itu Masya Allah, anak TK kalau bisikan di telinga terjaga belum sampai kantor. Ya. Paham? Itu sederhana tapi dalam gitu. Sederhana tapi dalam. Itu yang dimaksudkan itu. Nah yang kedua gini, yang kedua ini yang mahal sekali. Dan saya akhiri di sini. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rizki yang Allah tetapkan lewat anak tapi orang tua dapat. Seperti Imran dan Hannah pernah menyiapkan Maryam dan dengan itu orang tua dapat. Ibu sekarang masuk TK mahal nggak? TK ya? Saya kadang-kadang bingung juga dapat apa di TK di SD. Masuk SD mahal ya? Udah puluhan juta sekarang ya? Ya SMP demikian ya? Dan seterusnya. Mau saya kasih rumus gak di Quran yang murah? Mau? Baik ya. Maka rumusnya sederhana. Dekatkan anak ibu dan bapak sejak dini kepada Allah. Nanti Allah yang akan meringankan segalanya. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Jadi ketika Imran dan Hannah menyiapkan Maryam dalam kandungan, sudah disiapkan untuk mendekat kepada Allah. Makanya ketika Maryamnya lahir, dan persiapan itu sudah sempurna, apa jawaban Allah di Ali Imran ayat 37 tadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kalau sampai situ diterima saja, ayatnya belum selesai. Wa ambataha nabatan hasana. Saya terima ikhtiar kedua orang tua itu, kata Allah. Dan karena saya terima, saya akan mudahkan. Selanjutnya Allah yang merawat, Allah yang memberikan segalanya. Walaupun secara ikhtiar Nabi Zakaria ditugaskan oleh orang tuanya, Imran kan meninggal sebelum Maryam lahir kan? Dipilih Zakaria alaihissalam
untuk memberikan kebutuhan Maryam, tapi Allah nggak berkehendak. Aku sudah terima, biarkan aku yang memberikan semua kebutuhan. Maka setiap kali Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, apapun itu sudah ada di dalamnya, dalam mihrabnya. Itu setiap kali. Dahsyatnya bukan musim apel, ada apel, gimana tuh? Maka sekali Nabi Zakaria membiarkan, 2 kali, 3 kali ditanya. Beliau tahu, karena kan Nabi ini dari Allah, tahu. Tapi ingin menguji di lisan Maryam, keluarkah kalimat itu atau tidak. Maka ditanya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Nah, ini yang mahal. Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Jadi kalau anak-anak itu dari kecil sudah ditautkan dengan Allah, maka semua kalimat yang keluar di lisannya Allah. Nah, kalau bisa firman Allah itu hadirkan dalam jiwanya. Kalau sudah firman Allah hadir di jiwanya sejak dia kecil, itu dijaga oleh Allah itu. Dan ketika dijaga, meringankan beban yang bapak ibu anggap sebagai beban untuk memberikan rezeki. Nggak percaya silahkan, firman Allah hadirkan. Jadikan dia penghafal Quran dari sejak kecil. Tiba-tiba apa? Mau masuk sekolah, ada beasiswa untuk menghafal Quran. Padahal sudah Allah siapkan. Jalurnya Allah siapkan. Tiba-tiba apa? Ada kiriman makanan. Tiba-tiba apa? Ada undangan ini, undangan itu, dan sebagainya. Itu cuma wasilah saja. Pada akhirnya itulah perhatian Allah kepada hasil ikhtiar bapak dan ibu. Kok bisa anak yang hafal Quran yang umroh bapak ibunya ikut? Padahal dari dulu nabung gak jadi-jadi tuh. Hah? Maka cari wasilah takwa, titipkan itu lewat anak, maka lihat apa yang terjadi setelahnya. Itu akan ringan. Ya. Cobalah, ya, coba. Dan itu akan ringan. Demi Allah saya katakan itu akan ringan. Itu yang dimaksud nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan takut. Kalaupun ada Allah titipkan anak, jumlahnya berapa, laki-laki, perempuan, semua rezekinya sempurna. Tapi kalau ingin cepat, kata Allah, investasikan dari awal. Sehingga dunianya nggak terlalu capek, bebannya nggak banyak. Sekarang saya perhatikan kalau ngelihat orang tua, kok bayangannya tuh ingin dunia saja gitu. Kenapa sih takut anaknya masuk pesantren? Masuk pada dinia, sekolah-sekolah Islam. Dan saya juga pesan tuh pada yang aktif di sekolah-sekolah Islam itu, berikan pendidikan yang benar, jangan cari dunia juga. Masa namanya sekolah Islam yang cari dunia? Bayaran mahal-mahal, ngaji Quran nggak bisa. Itu bukan sekolah Islam namanya. Ajarkan sholat dengan benar, ajarkan Quran dengan benar, jangan cari profit dunia. Gak apa-apa mendapatkan bagian dari rezeki dunia, tapi akhirat itu utamakan. Jangan sampai bayarnya lebih mahal dari sekolah umum, tapi akhiratnya nggak dapat. Itu hisabnya besar sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena bawa nama Islam. Mohon maaf ya, mohon maaf gitu. Ini mengingatkan saja. Paham? Alhamdulillah. Baik, ini yang dimaksudkan. Nah, kalau kita umum ingin cepat mendapatkan itu, nanti rajin baca Quran. Contoh, ini malam apa? Besok hari apa? Nah, ada ibadah apa? Udah pasti kan? Malamnya Jumat, harinya Jumat, sholatnya sholat. Kebanyakan pada saat Jumat, cuman sholat Jumat saja. Padahal di Jumat itu Allah telah terapkan skema memudahkan rezeki. Kan ayat Jumat itu, surah Jumat kan 11 ayat, bukan cuma 1 ayat. Kenapa ngajinya ayat 9 aja, 10-11 yang nggak dibaca? Coba dibuka Quran surah Al-Jumu'ah, surah 62, ayat 9 sampai 11. Jangan cuma 9 aja. Kalau 9 cuma kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum. Baik. Teruskan, jangan cuma sampai sini. Ayat 10, fa idza qudiyatis salatu. Tuh. Itu skema ikhtiarnya. Ya, fantashiru fil wabtaghu min fadlillah. Tahan sampai situ dulu. Ayat 11 yang baca. Itu bagian rezekinya. Ikhtiar ayat 10, rezekinya ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat akhiri. Wallahu khairur raziqin. Kan ayat 11 ditutup dengan kalimat Allah yang terbaik yang memberikan rezeki. Apa kaitan Jumat dengan rezeki? Jadi ternyata datang Jumat itu bukan hanya duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang ngantuk, sholat, lantas pulang. Bukan cuman itu. Memang kalau begitu gugur Jumatnya, kewajiban gugur. Tapi fadilah Jumat yang banyak gak dapet. Apa yang diantara yang banyak itu? Ternyata ada kaitan dengan kemudahan rezeki. Kata Allah tuh kalau Anda datang Jumat, kenalan. Siapa yang duduk samping kanan kiri Anda itu? Ya, berkenalan. Setelah itu apa? Saling mengisi dalam kebaikan. Sebelum menyebar tuh tanya-tanya dulu. Anda mahasiswa, sedang ada tugas apa? Kenalan, mungkin ketemu dosen pakar tertentu, dibantu. Anda sedang cari peluang, belum punya pekerjaan. Mungkin yang datang itu yang bos perusahaan tertentu, sedang cari peluang macam-macam. Anda sakit, belum bisa berobat, mungkin ketemu dokter. Itu kan rezeki.
Ke rumah sakit baru dokter udah bayar, ketemu dokter langsung kasih resep. Kadang-kadang saya anterin ke rumah obatnya. Indah kan? Makanya nggak pernah terjadi kalau Jumatan di masa Nabi, kecuali semua selesai kebutuhannya. Jumat itu Jumat solusi. Makanya disebut Jumat. Jumat itu bukan cuma kumpul. Kalau kumpul di lapangan juga kumpul. Halo? Di SCBD kumpul tuh. Di stadion kumpul. Lu apa bedanya dengan Jumat? Halo? Kenapa saya sebut SCBD jadi pada ketawa? Ya. Jumat itu kan seakar dengan kata al-jam'u, sifatnya Jum'ah. Yang kumpul al-mujtama' al-islami. Yang dibahas as-syu'unul ijtimaiyah. Ya artinya apa? Datang, duduk, kenali siapa yang datang, kemudian setelah itu perhatikan semuanya. Itulah Jum'ah. Ya kalau dapat begitu, ibadahnya enak, nyambung dengan Allah, diberikan akses, rezeki dapat. Makanya kata Allah kalau udah dapat akses begitu, menyebar kalian setelah Jumat. Cari keutamaan yang telah Allah titipkan. Jadi kalau aksesnya sudah banyak, linknya sudah banyak, telepon sana sini, kerja disatukan, dapat rezeki tambahan. Halo? Iya kan? Ya, bangun itu. Jadi Islam itu kalau dipraktekkan, makanya jangan hanya simpan Islam di aspek ritual saja. Islam itu ada di sosial, Islam itu ada di pekerjaan, ada di kantoran, ada di manapun yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Itu yang dimaksudkan rizqal lakum. Paham ini? Ya kalau sudah paham, Allah baik tidak? Allah sayang tidak? Baik. Kalau yang ada yang menyayangi kita, ada yang baik pada kita, boleh nggak kita kecewakan? Boleh nggak kita khianati? Maka Allah tegaskan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau sudah paham itu semua, aku baik, aku perhatian, aku siapkan kebahagiaan, kesenangan untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mengkhianati aku, kata Allah. Jangan jadikan apapun dan siapapun seperti serupa denganku. Andada jamak dari kata naddan atau niddan, bimakna mithli wala adli atau adli. Sesuatu yang diserupakan. Jadi maksudnya apa secara singkat? Jangan pertuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kau sudah tahu yang Tuhan siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan orang sebelum kita siapa? Yang menciptakan langit bumi siapa? Kalau sudah tahu Allah Tuhan dan menyayangi kita, maka jangan pernah menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dilakukan, maka semua nikmat-nikmat yang tadi maka akan berguguran sedikit demi sedikit. Termasuk unsur keberkahannya. Makanya kalau sudah bergeser dari Allah, pasti nanti yang tadi yang baik-baik itu akan berkurang. Contoh, ibadah pasti akan berkurang. Semakin jauh dari Allah, semakin menipis ibadahnya. Apakah pelaku maksiat masih rajin sholat? Belum tentu. Apakah koruptor itu tiap hari ke masjid? Belum tentu. Pokoknya kalau dia bermaksiat, berjauh dari Allah, ibadah pasti menurun. Sudah pasti itu. Nanti hartanya pun bisa banyak, tapi berkahnya kurang. Karena Allah itu kalau sudah sayang pada hamba yang beriman, dan diberikan berkah kan, tadi kan, berkah ya. Nah kalau orang sudah bermaksiat, berkah kan berkurang. Bahkan mungkin hilang. Karena hilang, yang muncul nafsu. Karena nafsu yang muncul, yang diinginkan selalu banyak. Bahkan nggak sadar kalau dia sudah dapat banyak. Maka yang ditempuh apa? Akumulasi maksiat. Dia tuh sadar dia sudah kaya, hartanya banyak, masih korupsi juga. Masih nipu juga. Ya, masih lebih daripada hewan. Itu sapi makan rumput, dia makan aspal. Itu aspal harusnya 20 cm, cuma 5 cm itu. Ada yang makan batu. Paham sampai sini? Maka kalau ada orang hamba sudah tahu Allah Tuhan, menjauh dari Allah, maka otomatis tadi yang taat menurun, ibadah menurun, maka maksiat berlanjut, berkah menurun, maka yang terjadi nafsu yang naik. Ini yang menjadikan kehidupan di bumi tidak seimbang, tidak stabil. Kalau sudah nafsunya naik, keinginan menghancurkan tinggi. Ini yang menjadikan orang-orang yang tidak kenal agama itu dekat pada aspek-aspek yang negatif. Kalau punya teknologi ingin monopoli, punya senjata ingin menghancurkan, punya ini, punya itu ingin mendominasi. Pada akhirnya meninggal juga, dia tidak sadar meninggal dalam kefakiran. Dan apa yang dia kumpulkan tidak dia dapatkan kenikmatannya. Paham sampai sini? Baik. Jadi ini yang kita bahas di kesempatan kali ini, dan saya harus katakan ini adalah taklim kita yang terakhir di tempat ini pada bulan ini, ya. InsyaAllah kita akan lanjut bulan depan. Ya kan? Ya, baik. Kita lanjut bulan depan. Hanya saya infokan dari sekarang, mungkin kita akan mulainya di pertengahan Agustus. Ya, dengarkan dulu. InsyaAllah bulan depan kita mulainya di pertengahan Agustus. Jadi Kamis depan saya belum bisa mengajar. Ya, karena malamnya harus sudah ke bandara. Mohon doa kami akan menunaikan umrah. Dan baru kembali tanggal 13, tanggal 14. Jadi yang Kamis tanggal 4 ya. Ya kan, Kamis tanggal 4 ya, Agustus ya.
Itu saya tidak mengajar. Jadi kita untuk taklim dengan saya tidak mengajar dulu dari sini. Kalau ingin ke sini nggak apa-apa, cuman saya nggak ada gitu. Itu aja ya. Nggak apa-apa mau sholat di sini ya nggak apa-apa. Hanya insya Allah nanti kalau saya ada waktu mungkin saya akan sambungkan ta'lim lewat dari Madinah atau dari Makkah Al-Mukarramah sehingga ada beberapa informasi yang bisa saya sampaikan dari sana. Tapi kalau malam Jumatnya nggak mungkin karena masih di pesawat. Ya, nggak bisa saya ta'lim dari situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika saya pulang nanti insya Allah dari umrah kalau Allah kehendaki baik semuanya, maka hukum berlaku. Hukum pertama yang boleh ada di dalam masjid adalah yang sudah mulai menghafal ayat yang akan dibahas. Saya akan tempatkan petugas di setiap pintu masjid. Tugasnya adalah Al-Baqarah ayat 23. Satu ayat saja. Itu ayat. Kalau Anda protes saya tambah. Al-Baqarah ayat berapa? 23. Ingat ya, panitia ya. Ya, panitia juga sama tuh ya nanti. Saya tempatkan di sana, belakang sana ya. Satu ayat saja. Dan waktunya panjang. 1 bulan saya berikan. Ya. Sekarang kan masih Juli kan, ketemu lagi Agustus ya. Ya, 1 bulan ya. Baik. Al-Baqarah ayat berapa? Boleh berada di dalam, tapi hafal Al-Baqarah ayat 23. Silahkan datang lebih awal supaya ditesnya bisa lebih cepat ya. Untuk masuk, ambil posisi dengan baik. Kalau belum hafal, tunggu di luar. Saya akan bersabar walaupun cuma 2-3 orang di dalam, banyak di luar nggak apa-apa. Ya, pokoknya ikuti itu ya. Yakin ya? Siap ya? Sepakat? Baik. 2. 3. Yang sudah mendaftar di Mira, sekali lagi, saya berikan penekanan pada 2 hal. Yang pertama, aktifkan akunnya dengan baik. Kemudian kalau baru bergabung, dikaji materi sebelumnya. Ada tentang tauhid 60 video. Tentang sholat baru nyambung ke yang sekarang. Bagi yang hendak bergabung, silahkan dilihat ketentuannya. Ya, bisa dilihat di YouTube atau di aplikasinya seperti apa. Nanti Anda bisa masuk karena nanti bulan depan sudah mulai spesialisasi untuk penempatan kelas-kelas. Yang ketiga, adik-adik yang di mahasiswa, saya katakan sekali lagi, saya tekankan, ayo siapkan dari sekarang untuk menjadi ahli Quran. Karena sekarang kami siapkan program pendampingan sambil kuliah, sambil menghafal dan belajar Quran sesuai jurusan masing-masing. Dan itu gratis, gak ada biayanya. Ya, alhamdulillah teman-teman yang wakaf itu kan kita cetakkan mushaf, paket hafalan, bukan mushaf. Paket hafalan sudah kami bagikan. Kemarin satu kampus di Banten, Faletehan kami berikan 2.500. Ada kampus lain yang 5.000. Sekarang banyak di kampus-kampus sudah mulai mahasiswanya menghafal. Jadi kalau Anda tidak memulai, Anda ketinggalan. Nanti ada orang IPK 4 sekaligus hafal Quran, Anda kemana nanti? Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini bagian yang terakhir barangkali. Bapak Ibu yang sekali lagi ingin menitipkan anaknya di pesantren, pendaftaran sudah dimulai. Anda bisa datang langsung, mengisi formulir, itu gratis. Nanti tunggu kemudian untuk kami undang untuk mengikuti tes ya untuk yang selanjutnya. Dan saya tutup sebelum kita berdoa, bagi yang telah dihubungi admin untuk hari Senin, imtihan qabul yang tahap pertama untuk beasiswa ke Tripoli, ke Libya, itu akan datang 2 utusan dari Tripoli melakukan ujian langsung secara lisan. Yang telah menerima undangan lulus pada bagian pertama. Mohon jangan terlambat, jam 10 sudah berada di sini karena insya Allah akan dilakukan tes langsung oleh perwakilan dari Tripoli. Mereka insya Allah besok berangkat dari Jeddah dan sampai di Indonesia hari Sabtu, dan hari Senin akan mengadakan tes. Mudah-mudahan lulus, dan itu akan ada 2 kampus dan dua-duanya kampus-kampus top. Satu kampus yang saya alumni dari sana, kuliah dakwah Islamiyah. Yang kedua kampus kuat untuk Quran, namanya Asmariyah. Itu kuat sekali, kalau masuk sana itu Qurannya kuat sekali insya Allah. Jadi saya harapkan, dan semuanya gratis. Ya, tiketnya gratis, tinggal gratis, ada uang saku sampai dengan kembali, dan saya akan pantau sampai selesai S3 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya lakukan, mudah-mudahan Allah menerima kita semua, memaafkan dan mengampuni kita semua, dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba terbaik sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan di malam hari ini. Jadilah hamba yang baik, bangun silaturahim, jauhi berbagai hal yang bisa memecah belah kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah menjadikan negeri kita Indonesia terjaga dalam kebaikan dan meridai kita semua dalam kemuliaan insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khairar rizqi wal barakah. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.